Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Selasa 16 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pantura, Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Situbondo, Jawa Timur, Senin 15 Juli 2024. Adapun mobil Fortuner bernopol P1285WO yang dikemudikan Diga Miftahul Fardan, warga Putri Citra, Pratama Kuta Utara, Badung, Bali menabrak pohon. Tragisnya kecelakaan tunggal mobil yang disopiri pemuda berusia 15 tahun itu diduga mengantuk. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Izzy Hartono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adilah dapat kami laporkan dari Situbondo. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin kemarin. Mobil Toyota Fortuner Nopol P1285WO yang dikemudikan oleh Diva Miftahul Fadan, warga Putri Citra Pratama Kuta Utara Badung, Bali, menabrak pohon. Tragisnya, kecelakaan tunggal mobil yang disopiri pemuda berusia 15 tahun ini diduga mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan itu, namun sopir dan 3 orang penumpangnya yang merupakan satu keluarga itu mengalami luka-luka. 4 korban laka tunggal itu pengemudi warna hitam itu mengalami luka dan bengkak di bahu kanannya, sedangkan 3 penumpangnya masing-masing bernama Kiran Siva mengalami luka terbuka di bagian sudut mata kirinya, dan Sumarsono mengalami luka bengkak di lengan kiri dan luka terbuka di bagian mata kanannya, serta Penny Wahyuningsih alami luka babras di tungkai bawah kanan, bengkak di tangan, pendarahan, dan bengkak di samping mata kirinya. Kanit Gakum Satlantas Polres Situbondo Ibda Rahman Fadli membenarkan terjadinya laka tunggal tersebut. Menurutnya sebelumnya mobil minibus Nopol P 128WO itu melaju dari arah barat ke timur. Diduga pengemudi mengalami kelelahan dan atau mengantuk sehingga mobil oleng ke kiri dan menabrak pohon di pinggir jalan raya Pantura tersebut. Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun kendaraan minibus mengalami rusak parah di bagian pintu, bemper, dan bobi depannya ringsek. Bahkan mantan KRI menilai kerugian akibat kerusakan diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Selain itu, lanjut Haji Rahman, untuk memastikan penyebab terjadinya laka tersebut, pihaknya masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian tunggal tersebut. Untuk kendaraan saat ini sudah diamankan di unit laka dan para korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Demikian rekan Adila, kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Terungkap kronologi terbakarnya mobil Honda CR-V di bahu sisi kiri Jalan Raya Diponegoro, Wonokromo, Surabaya, atau tepat di belakang pagar Kebun Binatang Surabaya pada Senin 15 Juli malam. Adapun mobil berbodi warna putih bernopol N464YAK itu dikemudikan pemuda asal Malang bernama Erwin Yaul Setiawan, 20 tahun, yang berstatus mahasiswa jurusan agrikultur di sebuah kampus yang berada di Australia. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Tadi terungkap kronologi terbakarnya mobil Honda CR-V di bahu sisi kiri Jalan Raya Diponegoro, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, atau tepat di belakang pagar Kebun Binatang Surabaya pada Senin malam. Mobil berbodi warna putih bernopol N464YAQ itu dikemudikan oleh pemuda asal Malang bernama Erwin YS, berusia 20 tahun, berstatus sebagai mahasiswa jurusan agrikultur di sebuah kampus yang berada di Australia. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden tersebut. Pemuda berkemeja motif kotak-kotak warna gelap itu berhasil keluar dari dalam mobil setelah menyadari mobilnya bermasalah karena mengeluarkan asap pada bagian kap besinya. Ceritanya, bahasanya Erwin kemarin saat itu sedang mengemudikan mobil dari arah selatan kawasan Jembatan Wayangkara, Wonokromo, Surabaya menuju ke arah utara kawasan Jalan Raya Darmo
Kota Surabaya. Setibanya di depan Mapolsek Wonokromo, laju mobilnya mendadak ngadat dan beberapa lampu indikator petanda kondisi mesin di kap mobilnya itu menyala, lalu ada juga lampu indikator yang seharusnya menyala saat mobil melaju normal tapi mendadak mati saat itu. Bahkan ada juga yang lampu indikatornya berkedip-kedip tak jelas, tidak menandakan kondisi atau situasi mesin semacam apa. Menyadari adanya petanda mencurigakan yang muncul dari kondisi lampu indikator di dashboard mobilnya, ditambah lagi dengan munculnya kepulan asap menyeruak dari sela-sela penutup kap mesin yang membuat panik, Erwin berusaha untuk secepat mungkin menepikan mobil ke sisi kiri jalan hingga mepet dengan dinding trotoar yang bersebelahan dengan dinding kebun binatang Kota Surabaya. Ia bergegas mengambil semua barang berharga termasuk tas ranselnya dari dalam mobil, lalu keluar secepatnya dan menjauh dari sekitar area mobil. Dan tak dinyana-nyana ternyata kepulan asap putih itu menyeruak dari sela-sela mesin itu dan mendadak berubah menjadi nyala api yang berkobar-kobar dalam hitungan detik. Erwin sempat berlarian meminta bantuan warga dan pengendara sekitar jalan. Beberapa orang datang dengan membawa alat api ringan botolan ukuran 1 liter, namun upaya untuk menyemprotkan cairan apar kecil itu gagal total. Kobaran api tetap meluap, melumat moncong mobil hingga membengkokkan permukaan kap penutup mesin dan membakar semua mesin. Kemudian Erwin menduga mengenai penyebab kebakarannya diduga karena korsleting instalasi kelistrikan pada bagian mesin mobil yang ada di bagian depan, hingga akhirnya menyambar cairan bahan bakar yang menyuplai pergerakan dari mesin. Erwin mengaku saat itu dirinya sedang menuju ke sebuah hotel di kawasan Jalan Embong Malang, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, untuk mengikuti agenda makan-makan bersama dengan teman-temannya. Namun sepertinya rencana tersebut terkendala karena ia harus mereparasikan mobilnya itu. Sementara itu, Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, Laksitari, ini mengatakan bahwasanya api yang berkobar itu hanya berhasil melumat 40% bagian mobil atau bagian moncong depan, bagian mesin dari mobil berbodi warna putih itu. Dan pihaknya berhasil untuk melokalisir api tersebut, tidak sampai melumat menghanguskan seluruh bodi mobil. Dan api pokok dinyatakan padam sekitar pukul 18.26, dan untuk dugaan penyebabnya dengan tidak mendahului hasil mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diduga kuat penyebab kebakaran akibat karena korsleting listrik pada lampu utama dari mobil. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama seorang pengemudi, yakni Erwin. Berikut untuk tayangannya. Apinya itu keluar dari? Nggak tahu, kayak dari kap mesin depan. Oh, kap mesin depan kanan? Nah, depan kanan kiri kayak konslet. Sebelumnya ngadat, mogok atau gimana? Nggak ada. Sebelumnya diservis atau bagaimana beberapa hari yang lalu? Kalau servis ya harusnya rutin ya. Saya rutin servis, terus tadi nggak tahu bikin apes atau apa. Sebelum kejadian ini servisnya kapan, Mas? Wah, kurang tahu. Penumpangnya berapa orang tadi, Mas? Saya sendiri. Sebulan yang lalu atau kapan, Mas? Nggak tahu saya. Bukan saya yang servis. Mas, tujuannya tadi itu mau kemana? Saya mau ke Demeriot tengah sana. Mau pulang kerja atau berangkat Mau berangkat tadi. acara? Makan-makan. Masih belum keluar api itu sistemnya indikatornya apa, Pak? Hingga menjelang sore pada Senin 15 Juli 2024, pencarian terhadap Mr. X, seorang pria tanpa identitas, dilaporkan hilang, yakni setelah sebelumnya diduga melompat di Sungai Kayan, Tanjung Seler, Bulungan, Kaltara, belum membuahkan hasil. Pencarian dilakukan oleh personel BPBD, Polair Polresta Bulungan, anggota POS, TNI, AL, dan dibantu masyarakat sekitar. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Edi Nugroho, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila. Seorang pria tanpa identitas yang diperkirakan berusia 50-an tahun secara tiba-tiba melompat di Sungai Kayan, itu sungai yang membelah di Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Senin 15 Juli 2024 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia bagian tengah.
Pria tanpa identitas tersebut hingga sore belum diketemukan, diduga dia tenggelam di sungai yang cukup besar itu tersebut. Hingga sore masih belum diketemukan. Pencarian dilakukan oleh personel BPBD dengan melibatkan personel Polair, TNI AL, dan masyarakat sekitar. Menurut keterangan Kasat Polair Polresta Bulungan, Ibtu Alexander Evan, sesuai keterangan saksi, yaitu saksi Ervina, seorang petugas kebersihan yang berada di taman tepian sungai. Dia melihat sosok laki-laki dengan ciri-ciri mengenakan baju koko warna putih dan songkok hitam, datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Secara tiba-tiba pria tersebut langsung berdiri di tepi sungai dan langsung melompat. Diperkirakan, diduga awal pria tersebut hendak mandi di sungai, namun tanpa diduga tidak sampai hingga siang tidak muncul-muncul. Hingga kini masih proses pencarian dan pihak kepolisian sedang mencari identitas korban yang sampai sekarang juga belum diketahui dari mana asal, dan pihak keluarga belum juga ada yang mengakui telah kehilangan kerabatnya. Demikian Andira melaporkan dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners KPK RI mendesak pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera menyelesaikan utang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, yakni sejak tahun 2023. Adapun desakan tersebut muncul lantaran banyak proyek fisik yang telah selesai 100%, namun pembayaran dari Pemprov Maluku Utara belum juga direalisasikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Samsul Sardi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saya berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi, wartawan Tribun Ternate, melaporkan terkait dengan rapat bersama KPK dengan PJ Gubernur Maluku Utara dengan sejumlah pimpinan OPD di Ternate yang berlangsung di kediaman Gubernur pada Senin kemarin, di mana yang langsung mewakili KPK RI yaitu Kepala Satgas Khusus Wilayah 5 Ahmad Haris. Usai dari rapat tersebut, KPK meminta untuk secepatnya pihak Pemprov Maluku Utara melakukan pelunasan hutang-hutang pihak ketiga dan hutang dana bagi hasil kabupaten kota yang sampai saat ini di tahun 2024 belum semuanya direalisasi, sehingga itu KPK mendesak agar pihak Pemprov Maluku melalui PPKD segera melunasi sejumlah hutang pihak ketiga dan dana bagi hasil kabupaten kota untuk agar pemerintahan Pemprov Maluku Utara bisa berjalan dengan baik untuk melakukan penganggaran di tahun ini yang lebih maksimal. Hingga itu KPK dalam rapat tersebut selain melakukan evaluasi MCP KPK juga menekan terkait dengan secepatnya melakukan pelunasan sejumlah hutang pihak ketiga, dalam hal ini para kontraktor yang telah bekerja 100% di tahun sebelumnya yang sampai saat ini anggaran pekerjaan belum dilunasi oleh Pemprov Maluku Utara, yaitu sejumlah kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
hal tersebut langsung ditanggapi juga dari Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya yang menyatakan bahwa sejauh ini telah melakukan pelunasan atau melakukan proses pembayaran hutang pihak ketiga yang diketahui sekitar 300 miliar lebih, namun dalam proses pembayaran sudah di angka 50% Tribunus. Bahkan dana bagi hasil juga diakui Ahmad Purbaya telah melakukan pembayaran di kabupaten kota dengan angka 61% Tribunus sejauh ini. Sehingga dipastikan Ahmad Purbaya untuk akhir tahun 2024 ini sejumlah hutang tersebut akan segera dilunasi oleh Pemprov Maluku Utara. Mungkin saja rekan Adila, saya Santu Sapi melaporkan dari Ternate. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PJ Gubernur Maluku Utara, yakni Abdul Haris. Berikut untuk tayangannya. Jadi perbaikan 8 area itu mulai dari perjalanan pelanggaran, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, pelayanan publik, ya, yaitu pengolahan BMD, kepegawaian dan aktif itu sudah ada kemajuan untuk perbaikan, progres perbaikan dibandingkan kemarin ya. Jadi sekarang di samping itu kita melihat pengolahan barang dan jasa. Di tahun 2024 ini sampai sekarang ini kan belum ada barang jasa, dan itu kan selama ini untuk tahun 2024 ini itu khusus untuk DAK ya. Jadi tinggal menunggu apakah dari pusat tersedia dananya atau tidak. Itu DAU sendiri dibutuhkan untuk membayar. Diduga menjual oli palsu, seorang pemilik bengkel di kawasan Jalan Trikora, Banjarbaru, berinisial S diamankan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan. Adapun S sendiri diamankan pada Selasa 9 Juli 2024 oleh jajaran Unit 1 Subdit 1 Indaksi di Treskrim Suspolda Kalsel. Adapun modusnya yakni dengan cara memasukkan oli yang diduga merupakan oli curah ke dalam drum oli dengan merek-merek ternama termasuk Pertamina dan sebagainya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post, Frans Rumpon. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, jajaran Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan melalui Unit 1 Subdit 1 Indaksi pada Selasa 9 Juli 2024 itu mengamankan seseorang pria berinisial S yang merupakan pemilik dari salah satu bengkel yang ada di Jalan Trikora, Kota Banjarbaru. Jadi S ini diamankan oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan karena diduga itu menjual oli palsu. Adapun modus yang dilakukannya yaitu dengan cara membeli oli curah dari seseorang yang berinisial AS, kemudian dibeli itu dengan harga sekitar 2.500.000. Kemudian oli yang dibelinya dari seseorang yang berinisial AS tersebut dimasukkan oleh pelaku S ke dalam drum, di mana drum-drum itu mencantumkan dari merek-merek ternama seperti Pertamina, Astro, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian tutup segel drum, pelaku juga memasang segel dengan logo Pertamina atau merek-merek lainnya, sehingga seolah-olah oli yang ada di dalam drum dengan merek-merek ternama tersebut seolah-olah dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan yang bersangkutan. Diketahui adanya dugaan oli palsu ini sendiri sudah
konfirmasi juga ke pihak PT Pertamina, dan PT Pertamina itu menyatakan bahwa memang tutup drum yang digunakan oleh S itu memang palsu. Sehingga kuat dugaan memang oli yang di dalam drum dengan merek Pertamina tersebut itu adalah diduga palsu atau tidak standar dari yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina dan juga merek-merek lainnya. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari pelaku ini ada sekitar 9,5 ton oli, kemudian juga ada banyak drum kosong yang disita dengan merek atau label dari brand-brand tertentu, termasuk diantaranya yang paling banyak adalah dengan merek Pertamina. Dan pengungkapan sendiri dilakukan oleh jajaran di Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan dengan cara membeli satu drum oli dari pelaku S ini. Kemudian setelah itu langsung dicek oleh petugas. Kemudian setelah dicek juga ke Pertamina, maka diketahui bahwa oli yang dibeli oleh petugas itu memang palsu, sehingga seolah-olah resmi langsung dari Pertamina. Adapun terkait dengan pasal yang akan dikenakan untuk pelaku S ini oleh jajaran penyidik dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan, yaitu pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2024-2025 mulai serentak digelar di setiap daerah termasuk di SD Negeri 4 Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Raut wajah senyum bercampur rasa malu para siswa pun juga tampak menghiasi hari pertama apel pagi, yakni di halaman SD Negeri 4 Aimas Sorong pada Senin 15 Juli. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Safwan Asari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, benar sekali ya, dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pada hari ini dapat saya kabarkan dari Aimas Kabupaten Sorong, di mana pada hari pertama masuk sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2024-2025 mulai serentak digelar pada Senin kemarin. Nah, pantauan kami di lapangan memang wajah-wajah baru juga ikut menghiasi apel pagi hari perdana masuk sekolah di SD Negeri 4 Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Nah, suasana tersebut mulai terasa berbeda dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya, sebab di sekolah lain sejak pagi hingga subuh orang tua murid mulai berdatangan ke sekolah mengantar anak-anaknya dan masuk berebutan kursi di dalam ruang kelas. Namun di SD Negeri 4 ini justru berbeda dengan yang lainnya, begitu Tribuners. Nah, di sekolah yang jaraknya tak jauh dari ibu kota Kabupaten Sorong ini justru malah kekurangan siswa. Nah, di SD Negeri 4 Aimas ini pada penerimaan siswa baru atau pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 ini yang terdaftar di SD Negeri 4 Aimas ini hanya tercatat 2 orang, Tribuners. Nah, berdasarkan keterangan yang kami himpun, salah satu guru
SD Negeri 4 Aimas, Ludia Fanataf, mengakui bahwa sejak awal penerimaan siswa baru yang mengambil formulir hanya berjumlah 3 orang. Sementara yang sampai hari ini terdaftar di sekolah SD Negeri 4 Aimas itu sendiri hanya berjumlah 2 orang. Nah, sekolah yang rata-rata anak-anaknya merupakan anak asli Papua ini nampaknya tidak seperti sekolah-sekolah lainnya begitu, Tribuners. Nah, sebab ruang kelas yang begitu kurang dan juga guru yang begitu kurang juga membuat sekolah ini ikut menjadi perhatian kami pada saat peliputan hari pertama masuk sekolah begitu, Tribuners. Nah, pada saat diwawancarai, guru-guru ini justru merasa semacam berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, sebab sejak diberlakukan sistem zonasi hingga saat ini, siswa-siswi di sekolah ini yang mendaftar di sekolah ini, maksud saya, justru mengalami kekurangan. Nah, tahun lalu sendiri yang mendaftar di sekolah SD Negeri 4 Aimas Sorong ini hanya berjumlah 7 orang, sementara pada tahun ajaran 2024-2025 ini hanya yang terdaftar hanya 2 orang begitu, Tribuners. Nah, melalui kesempatan ini pihaknya juga berharap agar orang tua murid bisa mendaftarkan anaknya di sekolah Negeri 4 Aimas, meskipun jadwal pendaftarannya sudah tertutup, namun pihak sekolah masih tetap membuka kesempatan untuk anak-anak yang mau mengenyam pendidikan di SD Negeri 4 Aimas itu sendiri. Nah, selain itu, ia juga menegaskan bahwa sistem zonasi yang seperti dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya itu justru tidak berlaku sementara waktu di sekolah negeri 4 sekolah dasar negeri 4 Aimas itu sendiri, sebab melihat perkembangan beberapa tahun ini justru pihaknya mengalami kekurangan siswa, sehingga untuk sementara waktu tidak memberlakukan sistem zonasi di sekolah pada saat penerimaan siswa baru itu sendiri. Ia berharap persoalan-persoalan kurangnya siswa dan juga kurangnya minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah negeri 4 Aimas ini bisa diperhatikan dan bisa menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah daerah di Kabupaten Sorong. Sekian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ludia Fanataf selaku guru SD Negeri 4 Aimas Sorong. Berikut untuk tayangannya. Kemarin penerimaan siswa baru hanya diterima formulirnya 3. Terus mendaftarnya 2. Dan satunya belum mendaftar. Nah, kita tunggu saja, mungkin ada lagi besok kah, lusa kah, tidak tahu kalau mereka ada datang bahwa mendaftar lagi atau ambil formulir lagi. Jadi kita tunggu saja dari orang tua murid. Ada yang mendaftar, kami siap menerima saja. Oh, jadi jumlah siswanya sekarang 2 ya? 2 nah. Dengan tahun kemarin berapa? Tahun kemarin itu 7 orang. 7 ya? 7 siswa. Jadi sekarang 2. Sekarang 2. Apa yang jadi penyebab nih? Tribuners, SDN Setono Ponorogo diketahui tidak mendapatkan siswa pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025. Otomatis ruang kelas satu sekolah yang berlokasi di pinggir Jalan Niken Gandini,
Kelurahan Sutono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo itu kosong melompong. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, benar sekali. Lagi dan lagi penerimaan peserta didik baru di SDN Sutono tidak mendapatkan siswa. Di SDN Negeri Sutono untuk tahun ajaran 2024-2025 yaitu nihil siswa. Pantauan saya kemarin di lokasi di ruang kelas 1 SDN yang terletak di pinggir jalan Niken Gandini masuk Kelurahan Sutono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo itu kosong melompong. Hanya guru kelas membersihkan kelas, kemudian dia juga menata bangku-bangku yang sebelumnya ada di tengah, kemudian ditata di pinggir. Seperti itu. Rupanya kondisi di SDN Sutono itu 2 tahun terakhir sangat memprihatinkan. Pada tahun ajaran lalu, yaitu di 2003-2024 untuk PPDB, SDN Negeri Sutono pada tahun lalu hanya mendapatkan 1 siswa. Pada saat itu kemudian seiring berjalannya waktu, siswa bertambah sehingga mendapatkan 2 siswa. Nah, untuk tahun ajaran 2024-2025 ini bahkan tidak mendapatkan siswa. PLT SDN Sutono Suhadi menjelaskan bahwa ada berbagai sebab sehingga sekolah yang dipimpinnya tidak dilirik oleh wali murid. Di antaranya adalah angka kelahiran yang menurut dia mulai menurun. Dia juga telah memetakan di TK, memang di TK sekitar juga nol. Di TK sekitar juga minim siswa. Selain itu juga ada persaingan antara sekolah SDN Sutono dengan sekolah lain. Jadi SDN Sutono itu dikepung oleh sekolah-sekolah lain. Misalnya ada salah satu sekolah Islam swasta, kemudian juga ada sekolah negeri yang lainnya. Wali murid memilih untuk menyekolahkan di sekolah lain. Namun Suhadi sendiri tidak bisa menyebutkan apa alasan wali murid tidak menyekolahkan di SDN Sutono. Dia mengatakan bahwa usaha dari guru serta dia sendiri sudah tidak kurang-kurang. Dia sudah door to door ke rumah-rumah calon siswa untuk mempromosikan SDN Sutono, namun hasilnya nihil. Sementara guru SDN Sutono, salah satu guru yaitu Aprilia, mengaku bahwa selain door to door juga SDN Sutono mengiming-imingi seragam gratis, namun ternyata juga tidak bisa. Dia menyebutkan selain itu juga sudah ada ekstrakurikuler seperti tari dan lain sebagainya. Namun tidak ada. Sebenarnya nasib SDN Sutono tidak sendiri. Dari data yang saya dapatkan, total ada 5 sekolah yang tidak mendapatkan siswa. 5 SDN negeri, 5 SD negeri yang tidak mendapatkan siswa atau nihil. Selain itu juga ada yang hanya mendapatkan 1 siswa, juga hanya ada yang mendapatkan di bawah 10 siswa. Walaupun demikian juga ada beberapa sekolah negeri masih dilirik oleh wali murid atau orang tua wali. Seperti itu rekan Adila, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PLT Kepala SD Negeri Sutono Ponorogo yakni Suhadi dan guru SDN Sutono yakni Aprilia. Berikut untuk tayangannya. Harapannya nanti semoga di Sutono ini ada murid baru yang mau. Tapi tidak hari ini, masih belum ada? Masih belum ada. Ini kenapa Bu kendalanya yang dialami? Apa karena persaingan atau seperti apa Bu? Dibilang persaingan ya mungkin ya itu Mas. Banyak yang ke swasta gitu. Ya mungkin. Kalau tahun kemarin dapat berapa siswa sih Bu? Tahun kemarin dapat 2 anak. Terus tahun ini masih belum ada? Tahun ini masih belum ada. Tapi pendaftaran sekolah tetap dibuka ini? Sampai kapan Bu?
Ya, Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang mendaftar dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah ya sudah ke rumah ke rumah mencari murid. Di samping itu memang angka kelahiran itu sepertinya menurun dari peserta TK saja itu juga menurun dan langkah-langkah kami saya rasa sudah maksimal dan memang itu sudah saya rasa memang sudah maksimal sekali. Kalau penyebabnya sendiri Pak? Penyebabnya sendiri mungkin kami secara detail tidak tahu dari masing-masing murid. Yang jelas memang dari TK-nya juga seperti itu dan di lingkungan SDN Setono itu juga banyak sekolah yang lain. Jadi di lingkungan SDN Setono juga banyak sekolah yang lain, mungkin banyak pilihan lah. Dua sekolah dasar negeri di Kota Blitar hanya mendapatkan siswa baru di bawah 10 anak, yakni pada tahun ajaran baru 2024-2025. Adapun dua SD negeri yang mendapatkan siswa baru di bawah 10 anak itu berada di Kelurahan Gedok dan Kelurahan Sukorejo. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Samsul Hadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Selamat siang, Adila dan Tribuners. Ya, untuk tahun ajaran baru 2024-2025 di tingkat SD dan SMP di Kota Blitar sudah dilaksanakan mulai kemarin, Senin 15 Juli 2024. Dan para siswa baru mulai kemarin mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolahnya masing-masing. Dan untuk tingkat SD di Kota Blitar, itu dalam tahun ajaran baru ini ada dua sekolah itu yang mendapatkan siswa baru di bawah 10 anak. Ini ada di SD negeri di Kelurahan Kecamatan Penanggalan Kota Blitar dan SD negeri di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Jadi untuk SD negeri di wilayah Gedok itu hanya mendapatkan 8 siswa baru, sedangkan SD negeri di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar hanya mendapatkan 7 siswa baru pada tahun ajaran baru 2024-2025. Meski mereka secara pagu maksimal di tingkat SD itu ada 28 siswa per kelas, jadi mereka jauh dari pagu yang sudah ditetapkan yaitu 28 siswa per kelas. Dan meski demikian, dari sekolah tetap memasukkan para siswa kelas 1 atau siswa baru di kelas 1 yang jumlahnya kurang dari pagu itu dalam satu rombongan belajar atau rombel. Jadi mereka tetap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan nanti juga kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, dua SD yang kekurangan siswa ini memang lokasinya berada di pinggiran. Jadi untuk Kelurahan Gedok itu juga lokasinya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar, sedangkan di Sukorejo sama dengan di Gedok juga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Blitar, dan di Sukorejo ini lokasi SD-nya itu berada masuk di gang, jadi mungkin untuk jangkauannya juga sulit. Selain itu, menurut Dinas Pendidikan, dua SD kekurangan siswa ini karena jumlah penduduk di usia SD sekitar sekolah itu memang kurang, jadi untuk pendaftarnya akhirnya itu kurang. Dan secara umum untuk PPDB kemarin baik tingkat SD maupun SMP di Kota Blitar sudah berjalan dengan lancar, meskipun di tingkat SD ada beberapa sekolah yang belum memenuhi pagu dan yang paling parah di dua SD di Gedok dan Sukorejo karena hanya mendapatkan siswa baru di bawah 10 anak, tapi semua bisa berjalan lancar. Sedangkan untuk tingkat SMP itu dari 9 SMP negeri di Kota Blitar semua sudah memenuhi pagu. Kemarin mereka juga mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah masing-masing. Dan dinas akan melakukan evaluasi terkait penerimaan siswa baru dari beberapa sekolah yang pagu. Nanti akan ada upaya-upaya untuk kedepannya agar mereka mendapatkan siswa sesuai pagu yang sudah ditetapkan oleh Kota Blitar. Ya, Nadila kembali ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar, yakni Jais Alwi Masuri. Berikut untuk tayangannya. Ya, Pak, kalau secara umum untuk proses PPDB kemarin ya, itu apakah semua jenjang, baik mulai SD, SMP di Kota Blitar itu sudah terpenuhi untuk pagunya atau seperti apa? Ya, untuk PPDB alhamdulillah sudah berjalan lancar dan untuk jenjang SMP ini untuk yang SMP insya Allah sudah terpenuhi ya. Ya, cuma beberapa kursi memang ada namun tidak banyak. Kemudian beberapa untuk yang SD memang beberapa SD masih ada kekurangan-kekurangan. Ya, namun secara umum bisa terpenuhi dengan cukup. Ya, kalau untuk SD itu yang kekurangan misalkan contohnya di SD mana? Seusai dibuka oleh Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra, ratusan siswa baru ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 4 Denpasar, yakni pada Senin 15 Juli 2024. Adapun Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar Imade Sudana mengatakan bahwa kegiatan MPLS kali ini diikuti oleh ratusan siswa baru. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali, Nilu Putu Wahyuni Sari. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Akila atas waktunya. Tribunar, saya Wahyuni Sari dari tribunbali.com akan menyampaikan terkait berita MPLS hari pertama di Bali. Dibuka Sekda Bali, ratusan siswa SMA Negeri 4 Denpasar ikuti MPLS hari pertama. Usai dibuka oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ratusan siswa baru ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 4 Denpasar pada Senin 15 Juli 2024. Ketika ditemui Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, Imade Sudana mengatakan bahwa kegiatan MPLS kali ini diikuti oleh ratusan siswa baru. Kegiatan MPLS sendiri dimulai pada pukul jam 7 pagi dengan upacara bendera. Pada kegiatan MPLS tersebut, SMA 4 menekankan apa yang menjadi juknis dari Disdik Provinsi Bali. Setelah melakukan upacara bendera, anak-anak juga mendengarkan sambutan langsung dari Bapak Sekda Provinsi Bali yang membuka acara. Setelah itu dilakukanlah beberapa kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal MPLS pada hari pertama. Kegiatan MPLS dirancang untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan budaya disiplin. Melalui MPLS ini, SMA 4 Denpasar ingin anak-anak bisa melebur budaya sekolahnya masing-masing karena mereka datang dari berbagai SMP se-Bali dan tentu memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda. Nah, setelah itu, selain pengenalan budaya sekolah, kegiatan MPLS ini juga mencakup pengenalan fisik sekolah dan staf pengajar, sehingga anak-anak diharapkan dapat mengenal gedung ruangan kelas, ruangan guru, ruangan kepala sekolah, ruangan TU, laboratorium, dan ruangan-ruangan yang lainnya. Guru-gurunya juga sudah diperkenalkan termasuk pegawai agar anak-anak juga mengetahui siapa guru dan juga pegawai di SMA Negeri 4. Seiring dengan perubahan zaman, MPLS di SMA Negeri 4 Denpasar juga kini lebih berfokus pada kegiatan yang edukatif dan positif dan juga menjauh dari praktik perpeloncoan. Jadi MPLS pada kali ini menekankan kebudayaan yang tidak ada perpeloncoan dan juga harapannya pelaksanaan MPLS ini bisa menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Sejak SMA Negeri 4 Denpasar menyandang status sebagai sekolah penggerak pelaksanaan MPLS lebih damai dan sesuai dengan juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Selain materi kepemimpinan, siswa juga diberikan materi tentang tata tertib sekolah, cara berpakaian, tugas piket kebersihan, dan tugas lainnya. Termasuk juga penggunaan pakaian dari Senin sampai Jumat yang sudah dijelaskan seperti apa model seragam yang akan digunakan oleh para siswa nantinya. Terkait penerimaan siswa miskin, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bapak Sudana menyebutkan bahwa dari 4 orang pendaftar hanya 1 orang yang tidak memenuhi kriteria. Jadi dari 4 orang yang mendaftar,
Setelah dilakukan kunjungan ke rumahnya, siswa tersebut mengaku tidak mampu, namun setelah dilakukan kunjungan ternyata siswa tersebut merupakan siswa yang tergolong mampu, sehingga hal tersebut masih menjadi evaluasi dari SMA Negeri 4. Dan secara keseluruhan MPLS di SMA Negeri 4 Denpasar diikuti oleh 360 siswa dari berbagai jalur penerimaan, termasuk zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan lainnya. Itu saja Tribuners laporan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, masa libur panjang sekolah telah usai dan para siswa kembali beraktivitas di masing-masing sekolah pada Senin 15 Juli 2024. Adapun beragam ekspresi wajah-wajah polos para siswa terekam saat hari pertama masuk sekolah setelah hampir 1 bulan tidak bertemu dengan para guru dan teman-teman satu sekolah. Adapun seperti yang terjadi di UPTD SD Negeri Kemayoran 1, Kelurahan Kemayoran, Kota Bangkalan, siswa-siswi tampak tak kuasa menahan perasaan gembira. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, Tribuner, selamat siang. Keceriaan wajah-wajah polos dari ratusan siswa mewarnai suasana pagi di lapangan upacara SDN 1 Kemayoran Kota Bangkalan pada Senin 15 Juli 2024 kemarin. Berseragam pakaian adat Madura, Sakera, dan Marlena. Upacara pagi momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu sekaligus sebagai ajang temu tangan para siswa bersama teman dan para guru setelah menjalani masa libur panjang. Di balik keceriaan wajah-wajah polos para bocah pelajar itu terekam bermacam ekspresi saat mereka berbaris mengikuti upacara di hari pertama mereka kembali ke sekolah. Mereka tampak masih terbawa suasana liburan. Beberapa kali di antara mereka bahkan menguap karena tidak kuasa menahan kantuk. Dalam upacara itu, Kepala UPTD SDN 1 Kemayoran, Nur Hayati Eka, menyematkan PIN MPLS kepada 4 anak didik perwakilan siswa baru. Keceriaan kembali tersaji setelah gelaran upacara selesai. Ratusan siswa lantas berlari kecil sambil bergandengan tangan menuju kelas masing-masing. Para siswa baru mereka mulai berkenalan kepada guru kelas dan teman-teman satu kelas. Pengakuan polos terlontar dari siswa kelas 1 Ahmad Santo Al-Amin. Ia mengaku bangun pagi pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat untuk bersiap-siap sebelum pergi ke sekolah. Meski demikian, kejadian Amin sebagai siswa baru melebur bersama teman-teman barunya saat berada dalam kelas. Hal senada diungkapkan siswa baru Adiba Sakila Fitri, bocah yang akrab disapa Kiki itu mengaku sangat senang berada di sekolah baru. Ia memilih sekolah di SDN 1 Kemayoran agar bisa menjadi anak sebab Kepala UPTD SDN 1 Kemayoran Nur Hayati Eka mengungkapkan para siswa masih terbawa suasana libur dan sekarang kembali bangun lebih awal dari pertama sekolah setelah libur panjang. Ia menjelaskan mengenakan pakaian khas Madura, Sakera, dan Marlena bagi seluruh siswa serta para guru sudah menjadi tradisi UPTD SDN Negeri 1 Kemayoran dalam menyambut hari pertama sekolah setiap tahun ajaran baru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengenalkan Hayati Eka berharap para siswa baru bisa meningkatkan mutu dan kualitas sekolah dan para wali murid nantinya bisa mendukung semua program sekolah. Demikian rekan Adilan dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama pihak terkait berikut untuk tayangannya. Ya, karena sudah biasa tidur, sekarang insya Allah kalau di Kemayoran pasti bisa. Seperti apa pakaian adat Madura nih Bu di awal MPLS? Alhamdulillah Bapak, di PPD SD Negeri Kemayoran 1 ini setiap masuk pertama sekolah itu menggunakan seragam Marlena dan Sakera yang tujuannya untuk melestarikan budaya daerah khususnya Kabupaten Bangkalan. Masuk Kemayoran 1. Aku pengen di Kemayoran 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Narsisanto Amin, biasa dipanggil Amin. Tadi yang berangkat sekolah siap-siap jam berapa? Jam 5 sudah siap-siap. Ini pakai baju apa ini? Pakai baju sakera. Masih ngantuk tadi ya? Oh enggak. Gimana, senang masuk sekolah? Sana. Tadi nyari. Tribuners, nelayan Pacumi yang hilang di perairan Majene dilaporkan sudah ditemukan, yakni di perairan Kalimantan Jumat 12 Juli 2024. Adapun nelayan atas nama Hamba Ali merupakan warga desa Lalatezong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Diketahui nelayan tersebut sudah hilang selama 8 hari di perairan Majene. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Anwar, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Nadila. Selamat siang, Timnas. Saya Nur Wahab, wartawan Tribun Sulbar. Jadi benar sekali nelayan Pacumi ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Kalimantan. Nelayan tersebut bernama Hamba Ali, merupakan warga desa Lalatedong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, di mana ia ditemukan pada hari Jumat 12 Juli 2024, yang sebelumnya memang dilakukan pencarian oleh tim Basarnas selama 8 hari di perairan Majene. Namun untuk Jumat 12 Juli itu ia telah ditemukan di Pulau Lerek-Lerekan, yaitu perbatasan antara perairan Sulawesi dan Kalimantan, di mana nelayan Hamali tersebut ditemukan oleh nelayan yang berasal dari Pambowang yang bernama Mulyadi, di mana pada saat Mulyadi melihat korban yang bernama Hamali itu dalam keadaan terombang-ambing di lautan. Dan setelah itu dia selamatkan dan akhirnya dibawa ke Pulau Lerek-Lerekan. Di sana dia berada 2 hari di Pulau Lerek-Lerekan. Setelah itu dipulangkan ke Pambuang. Setelah di Pambuang dia langsung dipulangkan ke Sendana untuk mendapatkan perawatan. Jadi diketahui tim Basarnas juga sempat mencari korban selama 4 hari pencarian, namun hasilnya nihil. Tapi pada saat hari ke-8 dia ditemukan di sekitaran Pulau Lerek-Lerekan. Untuk saat ini korban sudah berada di rumahnya, dan pada saat ditemukan korban memang mengalami lemas dan sakit perut akibat terlalu lama terombang-ambing di lautan. Dan saat ini dia sudah beristirahat di rumahnya dan alhamdulillah sudah berkumpul bersama keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Kak Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Unit Siaga SAR Majene, yakni Agus Tang. Berikut untuk tayangannya. Untuk nelayan yang atas nama Hamba Hasil betul sudah ditemukan oleh Bapak Mulyadi di sekitar perairan Kalimantan. Korban ditemukan itu hari Jumat jam 3 sore menurut keterangan Pak Mulyadi. Itu pada saat penemuan nelayan hilang itu seperti apa keadaannya Pak? Untuk keadaan korban alhamdulillah selamat. Cuman keluhannya korban itu sakit di bagian perutnya. Untuk korban sendiri di mana sekarang ini Pak? Katanya dibawa ke Puskesmas Sendana 1 Pak. Ya betul. Kami sudah serahkan ke pihak keluarga. Keluarga telah membawa korban ke Puskesmas Sendana. Polres Kota Waringin Timur melaksanakan apel gelar pasukan operasi Patuh Telabang 2024, yakni pada wilayah hukumnya Senin 15 Juli 2024. Operasi Patuh Telabang tersebut akan berlangsung selama 14 hari, yakni terhitung mulai tanggal 15 Juli hingga 28 Juli 2024. Polres Kota Waringin Timur menggerakkan 56 personel, yakni untuk menjalankan operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila. Betul bahwa Polres Kotim ataupun Kota Waringin Timur ini melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patu Telabang 2024, yang mana hal tersebut dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2024. Operasi Patu Telabang tersebut akan berlangsung selama 14 hari atau terhitung mulai 15 Juli hingga 28 Juli 2024, yang mana Polres Kotim ini mengerahkan 56 personel untuk menjalankan operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, khususnya jajaran Polda Kalteng. Kapolres Kotim AKBP Sarpani mengatakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan operasi tersebut pasca hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, serta mengusung tema tertib berlalu lintas demi terciptanya Indonesia Emas. Dan Polres Kotim berharap bahwa seluruh pihak dapat membantu dalam operasi tersebut, sehingga dapat berhasil tujuannya berhasil dan juga sesuai target Polri. Yang mana pada operasi kali ini pihaknya akan melakukan pemetaan preemptif, preventif, patroli, dan juga penindakan kepada para pelanggar. Yang mana dirinya pun menjelaskan target dari pelaksanaan operasi Patu Telabang 2024, yang mana menurunkan angka kecelakaan, fatalitas kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas menurun sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Selama 2023 terjadi 1.143 kejadian kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia sebanyak 399 orang, luka berat sebanyak 148 orang, luka ringan sebanyak 1.273 orang. Sementara itu, pada 2022, sebanyak 936 kejadian mengalami peningkatan jumlah kecelakaan sebesar 212 kejadian atau 23%. Dan pihaknya pun akan melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat demi terwujudnya situasi aman dan kondusif. Memberikan edukasi tentang kamsel tertib lancar melalui live, televisi, media online, berita elektronik, dan juga media cetak. Pihaknya pun juga akan melakukan patroli dialogis ke tempat atau pusat keramaian masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan Kapolres Kotim pun meminta para personil yang terlibat dalam operasi Patu Telabang dapat melakukan deteksi dini dan juga pemetaan lokasi rawan kecelakaan. Dirinya pun meminta para personil melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kota Waringin Timur, terutama yang menggunakan handphone saat berkendara, mengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI, mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, dan juga tidak mengenakan sabuk keselamatan pada mobil. Dan pihaknya Kapolres pun meminta para personel menghindari tindakan kontraproduktif yang dapat merusak citra Polri. Ia pun menambahkan untuk melakukan operasi keselamatan tersebut dengan baik tanpa menimbulkan konflik pada masyarakat. Dan Kapolres Kotim pun menyebutkan penyebab kecelakaan yang paling sering terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur ialah memang bervariatif, namun yang paling sering terjadi ialah akibat human error. Berikut Adila yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Kotim yakni AKBP Sarpani. Berikut untuk tayangannya. Ya, operasi Patu ini seperti yang tahun lalu, tapi kemungkinan hari ini atau operasi kali ini akan kita optimalkan lagi karena ini dilaksanakan pasca Hari Bayangkara ke-78 dengan tema tertib berlalu lintas demi terciptanya Indonesia Emas. Mudah-mudahan seluruh pihak bisa mensupport, bisa mendukung kegiatan ini sehingga bisa berhasil sesuai dengan target, tujuan, dan apa yang diinginkan oleh institusi. Dalam operasi Patu ini sendiri lebih cenderung jadi tadi sudah disampaikan kegiatan itu meliputi seluruh kegiatan-kegiatan kepolisian, mulai dari deteksi, pemetaan, nanti ada preemptif itu Dikmas, segala macam, ada patroli dan juga ada penindakan. Harga ikan karang hasil tangkapan nelayan lokal yang dipasarkan di Pasar Mardika, Kota Ambon melonjak pada Minggu 14 Juli 2024. Yakni terutama jenis ikan kakap merah, garopa merah, kakak tua, ikan nasi kuda, samandar, dan bubara. Diketahui ikan kakap merah dan garopa merah dijual per kilogram, kini harganya tembus Rp90.000. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon.
Maula Pelu, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih Nadila, bahwa harga ikan karang hasil tangkapan nelayan lokal yang dipasarkan di Pasar Mardika, Kota Ambon melonjak pada Minggu 14 Juli 2024, terutama ikan jenis kakap merah, garopa merah, kakak tua, ikan sekuda, samandar, dan bubara. Ikan kakap merah misalnya dan garopa merah dijual per kilogram, kini harga tembus 90.000. Sebelumnya jenis ikan tersebut harganya berkisar Rp 70.000 per kilogram. Sementara ikan karang seperti kerapu, bubara, sikuda, dan samandar papan di kisaran 80.000 per kilogram. Harganya juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 60.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan kakak tua dijual per tumpukan, yakni ukuran sedang 50.000 7 ekor dan ikan sikuda 4 ekor 50.000. Disebutkan bahwa kenaikan harga ikan telah terjadi 3 bulan lalu. Hal tersebut dikarenakan cuaca buruk yang menyulitkan nelayan dalam melakukan aktivitas panah ikan. Tak hanya itu, cuaca juga mempengaruhi pengiriman ikan mereka. Diketahui untuk stok ikan yang mereka peroleh berasal dari Kabupaten Seram bagian barat, yakni Kepulauan Manipa dan Pulau Kelang. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Ali, salah satu penjual ikan. Berikut untuk tayangannya. Bapak, yang Bapak jual nih ikan apa-apa saya, Bapak? Ikan batu-batu. Ikan batu-batu ya? Kayak jenisnya apa-apa saya, Bapak? Ikan kakap, garopa, sikuda, macam-macam. Itu ambil dari mana, Bapak? Dari Seram. Seram di mana, Bapak? Manipa. Manipa? Manipa, Pulau Kelang, Seram Tanah Besari. Itu jualnya per kilo, Bapak? 1 kilo berapa? Kalau merah tuh kalau 90 kan. 90.000 ya, Bapak. Kalau yang jenis lain kayak kakap, ikan. Iya, itu 90. Yang kalau sikuda sekarang 80. Kalau lokal 50 1 kilo. Lokal tuh apa-apa? Yang sikuda yang tidak masuk ukuran. Oh, per kilo ya. Kalau kayak ukuran besar begitu apa yang tadi ada besar garopa yang Tribuners, dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sabu Rayu Jua tahun anggaran 2023 dan Ranperda Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penyerahan dokumen Ranperda oleh Bupati kepada DPRD pada Senin 15 Juli 2024. Yakni Bupati Heke menyoroti biaya perjalanan dinas sejumlah OPD di Kabupaten Sabu Rayu Jua. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pos Kupang. Asti Dema, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik. Terima kasih rekan Adila di studio. Dapat saya laporkan langsung dari kantor DPRD Kabupaten Sabu Rayu Jua, Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sabu Rayu Jua tahun anggaran 2023 dan Ranperda Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyerahan dokumen Ranperda oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Sabu Rayu Jua pada kemarin Senin 15 Juli 2024. Dalam rapat paripurna ini, Bupati Sabu Rayu Jua Dr. Nikodemus Riheke menyoroti sejumlah realisasi anggaran atau APBD Kabupaten Sabu Rayu Jua tahun 2023. Salah satunya itu terkait dengan biaya perjalanan dinas yang mencapai 44 miliar rupiah. Angka ini menurut Heke merupakan angka yang cukup besar dalam biaya perjalanan dinas. Oleh karena itu, hal ini menjadi pusat perhatian semua pihak terkait untuk melakukan efisiensi serta pengamatan khusus untuk perjalanan dinas dalam hal ini dengan maksud rapat-rapat koordinasi ataupun konsultasi agar dapat dilakukan secara
virtual atau melakukan rapat-rapat secara online. Nah, dalam rapat paripurna ini juga karena menghadirkan semua pimpinan dan juga pejabat OPD dari Kabupaten Saburai Jua yang mengingatkan kepada seluruh pimpinan dan juga pejabat Kabupaten Saburai Jua agar mengikuti seluruh rangkaian persidangan sehingga agenda persidangan ini maksud saya dapat selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kepada perangkat daerah yang kemungkinan terdapat temuan tentang hasil pemeriksaan atau LKPD Kabupaten Saburai Jua tahun 2023, ia meminta agar segera menindaklanjuti hal tersebut sehingga tidak menjadi beban dan menimbulkan masalah di waktu yang akan datang. Baik, rekan Adila dari Kabupaten Saburai Jua, Asti Dema melaporkan untuk Anda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, kasus perampokan disertai pembunuhan dengan terdakwa kakak adik di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Malang pada 22 Maret 2024 lalu, mulai disidangkan pada Senin 15 Juli 2024. Adapun sidang di ruang sidang Kartika di Pengadilan Negeri Kepanjen menjadi berbeda saat pihak keluarga terdakwa datang untuk memberi dukungan dan menyatakan jika anak mereka tidak bersalah. Adapun pihak keluarga dan kuasa hukum terdakwa bahkan menyebut terdakwa dalam kasus ini tak ubahnya seperti Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Lu'lu'ul Isnainiah, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila dan Tribuners dimanapun berada. Dapat saya sampaikan kemarin tepatnya hari Senin tanggal 15 Juli 2024, kasus pembunuhan yang disertai perampokan yang terjadi di Kecamatan Pakis, tepatnya di bulan Maret tanggal 22 lalu telah memasuki masa persidangan. Untuk kemarin agenda persidangan yakni pembacaan dakwaan terdakwa dalam kasus ini yakni ada 2 orang, antara lain Wahid Hashim Afandi berusia 28 tahun dan juga Iqbal Faisal Amir 27 tahun. Mereka ini adalah kakak adik yang terpaksa harus disidangkan karena kasus pembunuhan disertai mohon maaf maksud saya kasus perampokan disertai dengan pembunuhan. Untuk suasana sidang kemarin cukup ramai karena para tetangga dan juga keluarga turut hadir dalam persidangan tersebut dan memberikan dukungan kepada Wahid dan maupun juga Iqbal. Mereka mengatakan bahwa kedua orang ini, Wahid dan juga Iqbal ini tidak bersalah dalam kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan, sehingga para warga dan juga tetangga silih berganti memberikan semangat dan juga dukungan kepada kedua terdakwa agar tabah dan sabar dalam menjalani persidangan ini. Hal ini disampaikan oleh Mahfud, di antara lain ayah dari Wahid dan juga Iqbal, mengatakan bahwa ia tidak terima karena anaknya ini dinyatakan tidak bersalah. Karena pada saat kejadian tersebut, anaknya itu hanya jalan di depan rumahnya, kemudian ia mendengar suara teriakan yang berasal dari dalam rumah korban, kemudian ia pun masuk dan sang korban dikatakan meminta tolong untuk memanggilkan tetangga. Dari saat itulah terdakwa ini memanggilkan tetangga dan kemudian pulang ke rumah. Dijelaskan oleh Mahfud, kondisi kedua anaknya ini biasa saja dan tidak seperti gelagat orang ketakutan setelah membunuh, bahkan ia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian secara terpisah, kuasa hukum kedua terdakwa yakni Hendro Purnomo menyatakan usai sidang mereka akan mengajukan keberatan. Keberatan tersebut akan mulai disidangkan pada sidang agenda eksepsi yang berlangsung pada Senin depan tanggal 29 Juli 2024. Ia mengatakan bahwa kasus ini layaknya kasus Peggy Setiawan atas kasus peristiwa Vina Cirebon, dan ia tidak ingin kasus tersebut ada di Malang karena menurutnya ada beberapa kejanggalan yang terjadi dalam perkara ini dan ia menuntut jaksa fair dan mempelajari perkara tersebut. Ia tidak mengatakan kejanggalan apa yang dimaksud, namun ia akan menyampaikan dalam sidang eksepsi minggu depan. Baik, terima kasih rekan Adila yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik,
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Satlantas Polresta Palu menggelar operasi Patuh Tinombala 2024 di sejumlah titik perkotaan. Adapun operasi Patuh Tinombala berlangsung selama 14 hari terhitung dari 15 Juli hingga 28 Juli 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Priyatno, silakan untuk laporan lengkapnya. Stok bahan bakar minyak atau BBM di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT terpantau kembali normal setelah mengalami kelangkaan sepekan terakhir. Diketahui Senin 15 Juli 2024 di SPBU Wardun tak terlihat antrean, bahkan tidak ada antrean kendaraan besar di SPBU tersebut. Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU Parodi dan Kampung Ujung. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Berto, kalau silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, selamat siang Tribuners dari Labuan Bajo. Saya Berto Kalu melaporkan bahwa benar bahwa kelangkaan BBM yang sempat terjadi hampir sepekan di Labuan Bajo berangsur kembali normal sejak minggu kemarin. Berdasarkan bantuan saya kemarin pada Senin 15 Juli, tidak terjadi lagi antrean 4 SPBU yang ada di Labuan Bajo, di SPBU Rundi, kemudian SPBU Wardun, dan SPBU Kampung Ujung. Di 4 SPBU itu tidak terjadi lagi antrian kendaraan baik roda 2, roda 4 mulai dari truk hingga kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Antrian kendaraan itu masih tergolong normal. Kelangkaan yang sempat terjadi ini sebelumnya disebabkan karena perbaikan jalan di ruas jalan Transpores, tepatnya di desa Rekas, Kabupaten Manggarai, ya, sehingga mobil truk pengangkut BBM dari wilayah Ruteng tertahan di sana, sehingga distribusi di BBM ke Labuan Bajo terganggu hampir 1 minggu lamanya. Dan sebelumnya PT Pertamina Patraniaga untuk Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara menambah 3 armada mobil tangki untuk mengamankan kelangkaan BBM di Labuan Bajo. Tambahan mobil tersebut tujuan untuk sebagai reaksi atas kondisi perbaikan jalan di Cireng, sehingga stok BBM untuk wilayah Labuan Bajo bisa terpenuhi. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama salah satu petugas SPBU Perundi, yakni Devi. Berikut untuk tayangannya. SPBU stoknya tuh memang saat ini habis, tapi tetap ada pengiriman dari Reu. Jadi setiap hari itu ada pengiriman seperti biasa. Hanya saja terkendala di Cireng. Cireng itu kan lagi pekerjaan jalan, jadi terhambatnya tuh di situ. Tangkinya tuh menunggu lama di situ, akhirnya pengiriman sampai ke Labuan itu lama. Karena jarak dari Reu ke Labuan itu yang paling jauh pengirimannya. Satu hari itu stoknya itu tetap normal, 16 KL Pertalite, 16 KL Pertamax, 16 KL Dex. Hanya memang sekarang ini lagi high season di Labuan Bajo, jadi pembelian orang juga lagi banyak, terus tangkinya tuh terhambat di Cireng, jadi kayak penyaluran untuk sampai ke masyarakat tuh memang kalau penjualan habis ya sudah tunggu kiriman. Berarti tidak ada prioritas untuk orang-orang yang jual eceran? Tidak ada prioritas. Pertalite kan kalau misalnya mau pengisian tetap harus pakai surat rekomendasi.
terus harus punya barcode juga baru bisa pengisian. Terus kalau Pertamax kan memang bebas kalau. Satlantas Polresta Palu menggelar operasi Patuh Tinombala 2024 di sejumlah titik perkotaan. Adapun operasi Patuh Tinombala berlangsung selama 14 hari, yakni terhitung dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Palu. Priyatno, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan, Satlantas Polresta Palu menggelar operasi Patuh Tinombala di sejumlah titik perkotaan Kota Palu. Operasi Patuh Tinombala dimulai terhitung dari tanggal 15 Juli hingga 2024. Pembukaan operasi Patuh Tinombala dipimpin Satlantas Polresta Palu AKP Kanisius Ranata bersama Wakalantas Ibtu Agus Subandono dan Kanit Turjowali Polresta Palu Ibda Rinaldi. Hari pertama giat operasi, personil Satlantas Polresta Palu memberikan himbauan kepada pengendara untuk tertib berlalu lintas. Selain itu, personil juga membagikan helm, stiker, dan brosur berisi himbauan tertib berlalu lintas. Sebanyak 168 personel Polresta Palu terlibat dalam operasi tersebut. AKP Kanisius Pranata mengatakan ada 10 sasaran penindakan selama operasi Patuh Tinombala, yaitu pengendara roda 2 tanpa helm, yang kedua kendaraan melebihi batas kecepatan, yang ketiga pengendara di bawah umur, yang keempat tidak menggunakan sabuk pengaman, yang kelima knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, yang keenam kendaraan pribadi menggunakan lampu isyarat atau lampu strobo, pengemudi dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol, penggunaan HP saat berkendara, melawan arus, dan overdimensi atau overload. Satlantas Polresta Palu selama operasi Patuh Tinombala akan melakukan imbauan terkait 10 pelanggaran tadi. Jadi dimohon kepada masyarakat Palu khususnya, tolong patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, ujar Kasatlantas Polresta Palu. Kasatlantas juga menghimbau kepada orang tua agar tidak membiarkan anaknya yang belum mempunyai SIM untuk berkendara. Untuk orang tua yang memiliki anak, khususnya yang belum mempunyai SIM, tolong diingatkan, tolong jangan gunakan kendaraan terlebih dahulu, ucap AKP Kanisius Pranata. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, harga minyak goreng di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terpantau stabil sepekan belakangan ini. Data pengawasan pengendalian inflasi daerah Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Tanah Toraja. Selama rentan hari Senin hingga Jumat, harga minyak goreng berada pada rentan Rp16.000 hingga Rp21.500. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Nadila di studio dan pemirsa Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan harga minyak goreng di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan terpantau stabil sepekan belakangan, Tribuners. Data pengawasan pengendalian inflasi daerah Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Tanah Toraja selama rentan Senin hingga Jumat 8 hingga 12 Juli kemarin, harga minyak goreng berada pada angka 16.000 hingga 21.500.000 per liternya. Data tersebut menggolongkan harga minyak goreng berdasarkan jenisnya. Minyak goreng tanpa merek atau minyak goreng curah misalnya dibanderol seharga 16.000 per liter. Kemudian minyak kita seharga 18.000, lalu bimoli seharga 21.000 dan sanko seharga 21.500 rupiah masing-masingnya per liter. Pedagang di Pasar Telkom Makale, Kota Makale, Tanah Toraja membenarkan bahwa harga minyak goreng saat ini masih stabil.
karyawan di toko SRJ misalnya, Nabilah mengatakan untuk harga minyak saat ini tidak ada kenaikan, begitupun minggu lalu stabil untuk semua jenisnya, Tribuners. Berbeda dengan harga minyak goreng, harga cabai rawit justru merangkak naik berdasarkan data pengawasan pengendalian inflasi daerah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tanah Toraja. Harga cabai rawit selama rentan Senin hingga Jumat 8 hingga 12 Juli kemarin naik sekira Rp6.600 per kilogramnya pada Kamis 11 Juli. Pada Senin hingga Rabu harga cabai rawit di Tanah Toraja berada pada angka Rp51.600 per kilogramnya, sementara harga hingga Jumat sementara Kamis hingga Jumat maksud kami tercatat Rp58.300 per kilogramnya. Sementara harga cabai rawit naik, Tribuners, harga cabai merah besar dan cabai merah kering keriting justru turun Rp1.600 per kilogramnya. Harga keduanya diketahui turun pada hari yang sama, yakni Kamis 11 Juli. Cabai merah besar sebelumnya berada pada angka Rp33.300 per kilogramnya, kemudian pada Kamis turun menjadi Rp31.600 per kilogramnya. Demikian pula dengan cabai merah keriting sebelumnya pada angka Rp33.300 per kilogramnya dan pada Kamis turun menjadi Rp31.600 per kilogramnya. Untuk saat ini demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, DPP PAN secara resmi mengusung pasangan lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri untuk Pilgub NTB 2024. Berdasarkan surat keputusan, dukungan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Iqbal Indah di kantor DPP PAN Jakarta pada Senin 15 Juli lalu. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Sinto, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Ya, benar sekali Tribuners bahwasannya pasangan calon gubernur dan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB yaitu lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, Tribuners telah menerima secara resmi dukungan dari DPP PAN diserahkan langsung oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan di Tribuners kemarin Ba'da Maghrib, Tribuners begitu, Senin 15 Juli 2024, Tribuners begitu. Dukungan tersebut merupakan dukungan final Tribuners karena memang merupakan surat keputusan atau SKB 1 KWK Tribuners yang bisa digunakan untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus mendatang, Tribuners begitu. Dan juga Tribuners bahwasanya dukungan PAN ini tentunya merupakan dukungan yang pertama bagi lalu Muhammad Iqbal dan juga Indah Damayanti Putri atau biasa dipanggil akrab disebut dengan Bumi Dinda begitu untuk sebagai partai pertama yang mengusungnya untuk kontestasi Pilgub NTB 2024, Tribuners begitu. Dalam kegiatan tersebut hadir begitu sejumlah pengurus harian dari DPP PAN begitu dan juga hadir pula Ketua DPW PAN NTB Haji Muazzim Akbar, Tribuners begitu. Haji Muazzim Akbar mengatakan bahwasanya pihaknya menjadi yang pertama mengusung lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri karena memang merupakan pihaknya juga telah memiliki chemistry begitu dan telah membangun hubungan yang kuat sebagai partai yang pertama mengusung lalu Muhammad Iqbal dan Indah, Tribuners begitu. Bahkan pihaknya juga begitu Tribuners telah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai-partai lainnya karena memang memiliki semangat yang sama dengan pada saat koalisi Indonesia Maju yang berada di pusat yaitu pemilihan presiden diharapkan bisa turun ke tingkat daerah dalam pemilihan gubernur NTB ini, Tribuners begitu. Dibocorkan oleh Muhammad Muazzim Akbar, dia mengatakan bahwasanya pihaknya juga telah melakukan komunikasi yang di mana bocoran bahwasannya dalam minggu-minggu ini Tribuners ada setidaknya 4 partai lainnya dari Koalisi Indonesia Maju maupun luar Koalisi Indonesia Maju yang akan mengeluarkan SK untuk mengusung lalu Iqbal.
Dikatakannya partai tersebut mulai dari Gerindra, ada Golkar juga, ada PBB dan juga P3 Tribuners yang siap mengusung lalu Muhammad Iqbal, Indah dan Memi Putri di Pilgub NTB 2024 ini Tribuners begitu. Lebih lanjut Muazzam Akbar mengatakan bahwasanya pihaknya sekarang ini ya begitu telah siap ya melakukan ya komunikasi dan juga dan akan menyampaikannya kepada seluruh kader-kader PAN, kader ranting, DPC ya, DPD, DPW, Tribuners begitu untuk kemudian menyiapkan ya pemenangan dari lalu Iqbal Dinda Tribuners begitu. Tentunya pihaknya akan melakukan sosialisasi ya untuk menyongsong kemenangan pada Pilgub NTB 2024 ini Tribuners begitu. Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwasanya pihaknya memang telah melakukan kajian yang mendalam bagaimana kemudian sosok dan latar belakang dari lalu Iqbal dan Dinda ini Tribuners begitu. Dikatakannya bahwasanya lalu Muhammad Iqbal ini merupakan sosok seorang birokrat Tribuners begitu, sekaligus juga teknokrat Tribuners. Lalu Muhammad Iqbal menurutnya adalah merupakan seorang dubes ya, duta besar RI untuk Turki yang melegenda Tribuners yang telah memiliki pengalaman panjang memimpin baik di tingkat nasional maupun hingga internasional Tribuners begitu. Hal tersebutlah membuatnya terpincut begitu ya untuk mendukung lalu Muhammad Iqbal Dinda di Pilgub NTB 2024 ini Tribuners. Sementara itu menurutnya Dinda juga merupakan seorang ya begitu ya, seorang bupati perempuan yang telah memimpin Kabupaten Bima selama 2 periode ini Tribuners begitu. Dinda memiliki banyak pengalaman dan prestasi selama memimpin Kabupaten Bima 2 periode mulai dari WTP ya berturut-turut dan banyak prestasi penghargaan lainnya yang diterima oleh Dinda di tingkat pusat Tribuners begitu. Pihaknya ke depan tentunya tentunya pihaknya bakal ke depan melakukan konsolidasi begitu ya Tribuners dengan partai-partai yang lain untuk mengusung Muhammad Iqbal Dinda di Pilgub NTB 2024 ini Tribuners. Sekian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan. Berikut untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kami melalui kajian yang mendalam ya, telah memutuskan Iqbal dan Bu Dinda sebagai calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Kenapa kita memutuskan itu melalui kajian mendalam tadi? Karena setelah kita pelajari ya backgroundnya berdua, latar belakangnya, kemudian saya juga kenal baik, bukan baru tapi kenal lama. Beliau ini dubes yang legenda. Nah, legenda itu apa ya? Yang paling berhasil, paling sukses. Begitu juga birokrat, tapi tidak sekedar birokrat, tapi juga teknokrat. Gitu. Karakternya kuat. Kami meyakini, kami percaya dengan duet berdua Iqbal dan Dinda bisa memajukan NTB jauh lebih hebat, lebih maju lagi. Karena saya mengajak, yuk mari. Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar upacara perayaan Hari Jadi Kota Sambas ke-393 dan Hari Ulang Tahun Perpindahan Ibu Kota Sambas yang ke-25 pada Senin 15 Juli 2024. Adapun upacara tersebut dipimpin oleh Bupati Sambas Satono, diikuti ratusan peserta mulai dari Wakil Bupati Sambas Fahrul Rofi hingga Kepala OPD. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Imam Maksum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Sambas, kemeriahan hari puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-393 Kota Sambas dan Ulang Tahun ke-25 Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas dimeriahkan dengan penampilan arakan pengantin ya yang diikuti oleh ratusan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Arakan pengantin ini berlangsung meriah karena menampilkan pakaian pengantin dengan berbagai ornamen dan ciri khas Melayu Sambas seperti adanya tajak telur dan juga
bunga manggar yang diarak mengelilingi rute yang sudah ditentukan untuk memperlihatkan kepada sejumlah tamu undangan yang hadir dalam upacara HUT ke-25 tahun perpindahan ibu kota Sambas. Selain dihadiri oleh Bupati Sambas dan juga Wakil Bupati Sambas, jajaran kepala OPD, kemudian tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, serta tokoh sesepuh yang berjasa terhadap perpindahan ibu kota Sambas ini tampak hadir. Selain itu juga berbagai pejabat dari kepala daerah yang ada di Kalimantan Barat juga ikut menyaksikan kemeriahan hari puncak perayaan ke-25 tahun perpindahan ibu kota Sambas ini. Dapat kita lihat juga ada penampilan musik Tanjidor yang diikuti lebih dari 10 grup musik Tanjidor yang berasal dari daerah Kabupaten Sambas. Salah satunya adalah grup musik Tanjidor Kijang Berantai yang sangat terkenal di daerah Kabupaten Sambas sendiri. Mereka menampilkan alunan musik dan instrumental untuk menghibur dan juga membawakan saat momen upacara peringatan atau upacara hari puncak perayaan HUT ke-25 tahun perpindahan ibu kota Sambas. Selain itu, ada banyak rangkaian kegiatan dalam agenda hari ulang tahun ini. Di antaranya adalah ziarah ke belasan atau 14 makam Sultan Sambas atau ziarah ke 14 makam pewaris tahta kerajaan Al-Wazikubillah Sambas. Tidak hanya itu, ada juga festival zikir Maulid yang juga sudah terselenggara. Kemudian ada festival atau lomba desain busana tenun. Dan yang terakhir memang adalah festival arakan pengantin atau festival belarak jika dalam sebutan masyarakat Sambas. Nah, selain itu, rangkaian ini kemarin juga sempat ditutup dengan tarian tandak Sambas atau tandak Melayu Sambas. Sekian laporan saya dari Kabupaten Sambas, kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan Kaltim akan mengerahkan 150 tenaga medis untuk mensukseskan upacara hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Adapun 150 nakes tersebut akan mendampingi tamu VVIP seperti Presiden, Duta Besar, tamu undangan, peserta dan para petugas upacara 17 Agustus 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Rita Lavenia, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila di studio dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan untuk mendukung upacara kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya adalah kesiapan 150 tenaga medis yang akan dikerahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini sudah sangat dimatangkan. Kepala Dinkes Kaltim, Dr. Jaya Mualimin mengatakan seluruh nakes yang bertugas telah dipersiapkan dengan matang. Adapun 150 nakes yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan, dan sopir ambulans tersebut berasal dari 4 wilayah di Kalimantan Timur, yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, termasuk beberapa di antaranya nakes dari Kementerian Kesehatan langsung. Nah, juga Adila dan Tribuners dijelaskan bahwa para nakes ini mulai bertugas dari tanggal 10 Agustus 2024 mendatang atau saat arak-arakan duplikat bendera pusaka dari Balikpapan hingga IKN.
Kemudian tanggal 12, 13, dan 14 atau selama prosesi gladi kotor dan gladi bersih di IKN. Tim Nakes ini akan bertugas sampai tanggal 18 Agustus 2024. Nah, selain Nakes, Dinkes Kaltim juga menyiapkan fasilitas kesehatan seperti posko dan rumah sakit yang berada di PPU hingga Kota Balikpapan. Nah, Dr. Jaya Mualimin juga meyakinkan seluruh nakes yang terpilih sudah terlatih dan berpengalaman. Tentunya Dinkes Kaltim juga memastikan para tim nakes yang akan dikerahkan dalam kondisi fit dan siap bertugas. Demikian Nadila dan Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari daerah pemilihan Gorontalo 6 yakni Bualemo Pohuwato tingkat Kecamatan Marisa mulai dilaksanakan pada Senin 15 Juli 2024. Adapun kegiatan tersebut berlangsung di kantor Camat Marisa yang dihadiri sejumlah saksi dari setiap calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, daerah pemilihan 6 Pohuwato Bualemo. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Rahman Halid, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adilah. Dapat saya laporkan perhitungan suara hasil pemungutan suara ulang di sejumlah desa di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sementara dilaksanakan. Dan pada saat itu dari jumlah total 58 TPS, barusan yang masuk sekitar 10 TPS yang ada di Kecamatan Marisa. Dan proses itu masih berlangsung hingga saat ini. Dalam wawancara eksklusif dengan Ketua PPK Kecamatan Marisa Agus Kuba, dirinya menyampaikan proses perhitungan suara hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Pohuwato, khususnya Kecamatan Marisa, akan dilaksanakan sampai dengan hari Rabu atau sampai 17 Juli 2024. Yang dimana semua TPS sudah menyerahkan hasil perhitungan suara di tingkatan TPS masing-masing dan kemudian langsung menyerahkan kepada tim PPK Kecamatan Marisa. Dapat saya informasikan kembali kepada Tribuners bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan kembali di 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo, yaitu di Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato. Pemungutan suara ulang ini terkhusus untuk caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dan hingga saat ini, Selasa 16 Juli 2024, perhitungan suara ulang di tingkatan kecamatan, baik itu Kecamatan Marisa, Kecamatan Hujada, dan sejumlah kecamatan atau total 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato sementara dilaksanakan. Dan proses rekapitulasi itu akan diselesaikan pada Rabu 17 Juli 2024. Demikian rekan Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Kota Tomohon, Sulawesi Utara terkenal dengan rumah panggung tradisionalnya yang berasal dari Desa Woloan. Adapun rumah panggung Woloan telah menjadi ikon arsitektur dan budaya yang tak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di pasar internasional. Bahkan penduduk lokal menjadikan hal tersebut sebagai penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Manado. Patrick Sasau, silakan untuk laporan lengkapnya.
Oke Tribuners, di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terkenal dengan rumah panggung tradisionalnya yang berasal dari desa Oloan, di mana rumah panggung Oloan telah menjadi ikon arsitektur dan budaya yang tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di pasar internasional. Rumah panggung Oloan merupakan rumah adat Minahasa yang dikenal dengan ketahanannya terhadap gempa dan desainnya yang estetik. Konstruksi rumah ini menggunakan kayu berkualitas tinggi seperti kayu besi, cempaka, dan kayu. Atapnya berbentuk pelana atau kombinasi pelana dan emas, atau biasa sering juga menggunakan bahan seng. Rumah ini biasanya memiliki kolong yang tinggi dengan sekitar 16-18 tiang penyangga untuk memberikan ruang di bawah rumah yang digunakan sebagai gudang atau tempat penyimpanan alat pertanian. Interior rumah tersebut juga terdiri dari beberapa ruangan termasuk teras, ruang tamu, kamar tidur, dan dapur yang terletak di bagian belakang. Rumah panggung Oloan tidak hanya menjadi daya tarik lokal, tapi juga telah memasuki pasar internasional. Industri rumah kayu di Oloan telah berkembang pesat dengan banyak pengusaha seperti CV Tumo Pratama yang fokus pada produksi dan penjualan rumah untuk rumah kayu panggung. Dan industri rumah panggung di Oloan telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Banyak pengrajin rumah juga yang bekerja selama beberapa tahun bahkan puluhan tahun dalam industri ini. Mereka juga turut merasakan manfaat ekonomi dari peningkatan permintaan rumah panggung. Selain aspek ekonomi, rumah panggung Oloan juga melestarikan warisan budaya Minahasa. Masyarakat Minahasa terus mempertahankan tradisi membangun rumah panggung, menjadikannya bagian integral dari identitas budaya. Sehingga rumah-rumah ini juga menjadi daya tarik wisata, menarik pengunjung yang ingin melihat langsung keunikan dan keindahan arsitektur tradisional Minahasa. Benar, rumah panggung Oloan adalah contoh luar biasa bagaimana tradisi dan modernitas bersama. Ini juga bisa menciptakan produk yang tidak hanya fungsional dan estetik, tapi juga memberikan manfaat ekonomi dan budaya yang berkelanjutan bagi komunitas. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa kami sampaikan, dikembalikan ke Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, operasi patuh resmi digelar Satlantas Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam operasi bersandi di Balawa, ini Satlantas Polrestabes Makassar menetapkan 9 sasaran utama, yakni mulai dari pengemudi atau pengendara Ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Muslimin Emba, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila, dapat saya jelaskan bahwa Satlantas Polrestabes Makassar telah memulai operasi patuh 2024 dengan 8 sasaran penindakan, yaitu terkait melawan arus, penggunaan helm, menggunakan motor tidak sesuai dengan STNKB, kemudian mengendara dalam kondisi mabuk, pengendara di bawah umur, dan juga menggunakan ponsel saat berkendara. Namun selain itu, Satlantas Polrestabes Makassar juga menambah fokus penindakan, yaitu dengan pengawalan pengantar jenazah. Kenapa? Karena di Kota Makassar ini kerap ditemui permasalahan pengendara di jalanan itu kadang dipicu oleh aksi ugal-ugalan pengantar jenazah. Sehingga Kasat Lantas Polrestabes Makassar memfokuskan untuk bagaimana mengawal pengantar jenazah ketika didapati mengantar di jalanan. Untuk operasi patuh 2024 ini, Satlantas Polrestabes Makassar serentak begitu wilayah Sulsel bahkan se-Indonesia berlangsung selama 2 pekan dari 15 Juli hingga 28 Juli mendatang. Adapun titik-titiknya yaitu tersebar di seluruh Kota Makassar dengan diawali tahap sosialisasi, kemudian preventif atau pencegahan, dan adapun juga Satgas untuk bagian penindakan atau tilang. Selain penindakan manual, Satlantas Polrestabes Makassar juga melakukan penindakan secara kamera atau melalui etle. Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kasat Lantas Polrestabes Makassar, yakni Kompol Mamat Rahmat. Berikut untuk tayangannya. Operasi kepolisian bidang lalu lintas
itu kita namanya dengan Patuh Pahlawan 2004 dari tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli. Sasarannya ada 8, ya kan? Plus satu tambahan yaitu pengawalan jenazah. Yang pertama adalah bonceng lebih dari 1, kecepatan, safety belt dan HP, kemudian pengaruh alkohol, knalpot brong, pelanggaran arus. Jadi ada 8 poin TO ditambah 1 pengawalan jenazah. Itu yang kami targetkan yang ada di Kota Makassar. Berapa titik Bang yang di kita nggak ada pakai titik, tetapi kita seluruh wilayah Kota Makassar itu terbagi dari 3 UKL. UKL itu unit kecil lengkap, dan di situ sudah tertampung atau terakomodir bagian preventif dan penindakan. Jadi satu UKL itu sudah lengkap personil di situ. Untuk wilayahnya itu seluruh Makassar. Bang, pada umumnya Bang, pelanggaran Masyarakat Makassar itu biasanya pelanggaran apa saja sih? Makassar yang sekarang lagi ngetren adalah pelanggaran biasanya melawan arah, terutama di samping tol, kemudian di jalan Dr. Lemena. Ya, jadi prioritas itu. Tetapi yang 8 itu salah satunya juga masuk. Ya, salah satunya tadi yang melanggar arah di Kota Makassar dan balap liar, kemudian kena potbrong. Keren Bang, harapannya Bang, buat harapannya dengan adanya operasi Patuh ini, karena tujuannya adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas fatal, korban meninggal. Yang pertama, yang kedua adanya kesadaran masyarakat untuk lebih tumbuh lagi bagaimana berkendara yang baik, ya kan? Tapi yang pertama tadi turunnya angka kecelakaan fatalitas yang ada di Kota Makassar. Komisioner Bawaslu RI yakni Loli Suhenti menyebut wilayah Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah kerawanan tinggi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Adapun hal tersebut disampaikan Loli saat menghadiri kick-off pengawasan pemilihan umum serentak di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 15 Juli 2024. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Ultra. Laude Ari, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Dena. Selamat semalam Ibu Loli Suhenti, Komisioner Bawaslu RI mendatangi Kota Kendari dalam rangka kick-off pengawasan pemilihan pengawasan partisipan pemilihan Pilkada serentak 2024 di mana Ibu Suhenti tiba sekitar pukul 8 malam. Kemudian langsung bergabung ke kawasan XMTQ Kota Kendari dalam rangka kick-off pengawasan partisipan Pilkada 2024. Di mana Ibu Loli Suhenti menyampaikan kepada seluruh Panwascam, komisioner dan para penyelenggara negara termasuk pejabat perwakilan para sekda di 17 kabupaten kota menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara masuk dalam 10 besar provinsi yang untuk kategori penyelenggaraan pilkada atau pemilunya itu rawan tinggi, dan hal ini disebabkan oleh beberapa poin. Yang pertama itu yang mengenai hak pilih, karena di saat pemilihan itu banyak sekali terjadi masyarakat yang tidak mendapat hak pilih, sehingga terjadi kontak fisik atau konflik di masyarakat yang menyebabkan hingga pada perpecahan atau perselisihan. Kemudian Ibu Loli Suhenti juga menyampaikan kepada seluruh petugas Panwascam di beberapa kecamatan yang hadir semalam agar tetap
selama tahapan pencoklitan data ya pemilih ini, para Pantarli dan Panwascam itu bisa bersama-sama mendata dengan sebaik-baiknya hak pilih dari masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dengan hak pilihnya untuk Pilkada 2024 ini. Kemudian Ibu Loli Sendi tiba di Kendari karena di dalam kick-off pengawasan partisipasi di Bawaslu ini ada 5 provinsi yang hanya diperbolehkan untuk melaksanakan kick-off, salah satunya di Sulawesi Tenggara, dan Ibu Loli Senti mendatangi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan alasan bahwa Sulawesi Tenggara ini memiliki berbagai kekayaan budaya dan kekayaan alam, dan dirinya berharap para pengawas pemilu, Panwascam dan para penyelenggara pemilu KPU bisa menyelesaikan pengawasan partisipan pemilih, sehingga dengan untuk menjadi tidak lagi dalam kategori rawan tinggi untuk penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Demikian rekan Dila dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Komisioner Bawaslu RI, yakni Loli Sohenti. Berikut untuk tayangannya. Pemetaan kerawanan selesai tepat waktu, sehingga bisa disampaikan akhirnya di bulan Agustus kepada publik. Kenapa pemetaan kerawanan ini menjadi penting? Dan ini juga menjadi salah satu alasan saya hadir di Sultra. Kalau melihat dari indeks kerawanan pemilu, di mana Bawaslu RI telah meluncurkannya bersamaan dengan indeks kerawanan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Desember 2022, maka Sultra ini menunjukkan di tingkat rawan sedang. Tetapi skor rawan sedang ini menjadi termasuk 10 provinsi dimensinya rawan tinggi khusus pada penyelenggaraan pemilu. Itulah 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir saya ingin membungkus dengan seperti ini. Saat ini sedang berlangsung kepastian seluruh warga negara punya hak mencoblos, tidak hilang hak pilihnya. Maka ada proses pemutakhiran data pemilih melalui coklit, nanti akan lahir DPS, daftar pemilih sementara. Sahabat-sahabatku sekalian, seluruh yang hadir pada kesempatan ini, termasuk masyarakat yang ada di lingkungan ini, pastikan nama kita sudah tercantum. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Adila Risna, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ngarai Sianok adalah lembah curam atau jurang yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Pelupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga dibuat sebagai salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Ngarai Sianok merupakan lembah sempit yang dikelilingi bukit-bukit bertebing curam yang juga dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Tebing tersebut memiliki ketinggian sekitar 100 meter, membentang sepanjang 15 km dan lebar kurang lebih 200 meter. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah. Kawasan ini mempunyai sebutan lain, yakni lembah pendiam, karena suasananya yang tenang dan juga damai. Karena masih alami, beberapa flora dan fauna juga terdapat di kawasan ini,
Flora di kawasan Ngarai Sianok adalah bunga rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Sedangkan fauna yang terdapat di kawasan ini berupa macan tutul, monyet, siamang, rusa, babi hutan, hingga tapir dan juga kerbau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual, laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat.
Pantai Corocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Live Update Tribun News. Kami hadirkan rangkaian informasi teraktual. Laporan langsung dan update berita terkini dari seluruh penjuru negeri dari siang hingga petang. Berbagai informasi dari dalam maupun luar negeri untuk Anda. Jangan lewatkan Live Update. Hadir setiap hari hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 16 Juli 2024. Seperti biasa kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Yustina Kartika, kita jelang live update sore selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sejak Peggy Setiawan bebas, sosok Ibtu Rudiana ayah mendiang Eki tak kunjung terlihat. Tim Tribun Cirebon pun mencoba menelusuri rumah Ibtu Rudiana yang berada di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, hingga ke Polsek Kapetakan tempat ia bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Cirebon, rekan Eki Yulianto yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Eki, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, kan? Ya baik, terima kasih Justina. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkannya dari Cirebon, Jawa Barat, di mana usai kebebasan Peggy Setiawan yang berhasil memenangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, sosok Ibtu Rudiana kini tidak diketahui keberadaannya. Padahal publik dan keluarga Vina menantikan sosok Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi kebenaran kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya sekaligus anaknya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Sedikit ya Tribuners, saya akan mengulas flashback ke belakang. Itu Rudiana lah yang sesuai amar putusan pengadilan tahun 2016 lalu yang membuat laporan bahwasannya anaknya menjadi korban pembunuhan. Atas laporan itu, Ibtu Rudiana yang saat itu menjabat sebagai Kanit Unit Narkoba Polres Cirebon Kota diduga yang bersangkutan terjun langsung untuk menangkap 11 orang pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Dari jumlah itu, 8 diantaranya dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara yang kebanyakan hukuman seumur hidup. Sementara satu terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara dan kini sudah bebas. Kemudian tahun 2024 ini publik kembali dihebohkan dengan film yang mengangkat kasus Vina Cirebon. Dari situlah publik menanyakan 3 DPO yang belum ditangkap dan ternyata sesuai dengan amar putusan pengadilan saat itu ada 3 DPO atas nama Peggy alias Peron, Andi dan Dani yang belum tertangkap. Nah, sementara hubungannya dengan Peggy Setiawan yang kini sudah bebas atau telah memenangkan gugatan sidang pra-peradilan membuat publik kembali menanyakan sosok Ibtu Rudiana.
Saya pun kemarin siang telah menelusuri keberadaan rumah tinggal Ibtu Rudiana yang berlokasi di Gang Sitameng 7 di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Saat kemarin siang, saat saya tiba di lokasi, suasana di sekitar rumah tampak tenang. Rumah sederhana yang berada di gang sempit ini tampak sepi, tanpa adanya aktivitas mencolok. Pagar rumah berwarna coklat juga tertutup rapat, pun pintu rumah terlihat juga sama, pintunya tertutup ya. Namun di dalam bagasi terdapat ada 2 kendaraan, 1 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2. Diduga mobil tersebut kerap digunakan oleh Ibu Rudiana sewaktu-waktu. Nah, saat kemarin siang hingga menunggu kurang lebih setengah jam, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibu Rudiana di rumah. Nah, sementara beberapa tetangga yang saya temui enggan memberikan banyak komentar terkait keberadaan Ibu Rudiana dan keluarganya. Salah satu warga sekitar hanya membenarkan bahwa rumah Ibu Rudiana berada di Gang Sitameng 7 tersebut. Ya, Tribuners, selain ke rumahnya, saya juga mencoba kembali mendatangi Polsek Kapetakan, di mana tempat Ibtu Rudiana bekerja sebagai Kapolsek Kapetakan. Di sana, lagi-lagi, saya tidak menemukan Ibtu Rudiana. Bahkan petugas yang berjaga di sana menyebut bahwa Ibtu Rudiana sedang keluar. Dari kejauhan juga tampak ruang kerja Ibtu Rudiana terlihat tertutup rapat. Papan identitas nama yang biasanya tergantung di atas pintu juga sudah tidak ada. Tribuners, seperti diketahui bahwa penelusuran ini dilakukan untuk perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka baru saja dinyatakan bebas setelah gugatan pra peradilannya. Gugatan itu dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang telah berlangsung hampir 8 tahun ini kembali menyita perhatian publik setelah berbagai fakta dan bukti baru muncul dalam persidangan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga bahkan menuding adanya kejanggalan dalam penyidikan awal kasus ini, termasuk dengan tidak ditampilkannya rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti krusial. Justina, kembali ke studio. Terima kasih, rekan Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon. Kami nantikan informasi terupdate lainnya dari Anda, rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami. Pemirsa, sebanyak 9 anak buah kapal ABK korban kapal nelayan KM Soneta asal Kabupaten Rembang yang tenggelam di sekitar perairan Karimun Jawa tiba di Pelabuhan Pelindo Tegal pada Sabtu 13 Juli 2024 dini hari. Kedatangan mereka disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu. Dari sebanyak 16 ABK KM Soneta, sejumlah 9 orang tersebut selamat. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Fajar Pahrudin, wartawan Tribun Jateng yang telah terhubung bersama kita. Rekan Fajar, silakan laporan lebih lengkapnya. Ya, terima kasih Justina. Jadi ada kapal nelayan asal Kabupaten Tegal, yaitu KM Bintang Barokah 1. Ini menyelamatkan 9 nelayan asal Kabupaten Rembang atau anak buah kapal ABK dari KM Soneta yang terombang-ambing di laut. Jadi pengakuan dari ABK asal Rembang yang selamat ini bahwa mereka telah terombang-ambing di lautan ya, setelah terjadinya tenggelam kapal mereka itu selama 3 hari 3 malam. Nah, kemudian setelah berhasil diselamatkan oleh KM Bintang Barokah 1, 9 ABK selamat itu tiba di Pelabuhan Pelindo Tegal pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024 ini hari.
Nah, untuk kronologi sendiri kejadian tersebut berdasarkan wawancara para ABK selamat itu. Jadi kejadian itu bermula saat nelayan asal Rembang atau KM Soneta sedang berlayar di sekitar perairan Pulau Karimun Jawa Jepara. Kemudian mereka itu beranggotakan ada 16 ABK totalnya. Nah, lalu pada Senin 8 Juli 2024 itu setelah maghrib ya, kapal mereka kemudian kemasukan air karena adanya angin kencang dan gelombang tinggi sekira 2 meter. Nah, kemudian mereka itu para ABK sempat mencoba menguras kapal mereka, terutama di bagian depan. Nah, tetapi ternyata di belakang bagian kapal itu airnya sudah penuh. Itu rupanya karena ada bagian dek yang bocor seperti itu. Nah, kemudian berbagai upaya sempat dilakukan juga, seperti menaikkan jangkar dan sebagainya, tetapi tetap tidak bisa dan lama-kelamaan kapal yang mereka tumpangi tetap tenggelam ya. Nah, singkat cerita mereka tenggelam. Nah, 3 hari setelahnya KM Bintang Barokah 1 yang merupakan kapal nelayan asal kota Tegal ini saat akan pulang ke daratan melihat adanya beberapa orang yang terombang-ambing di lautan. Nah, mereka melihat bahwa ABK-ABK yang selamat itu mengapung dengan menggunakan jerigen, dengan kemudian melambaikan tangan ya, dengan memegang baju. Nah, itu jaraknya sekitar 300 meter saat itu. Nah, karena melihat para ABK tersebut, kemudian KM Barokah yang merupakan kapal nelayan Tegal itu kemudian menghampiri dan mencoba menyelamatkan para ABK itu. Awalnya saat ditemukan ada 4 orang, kemudian ditemukan lagi 2 orang hingga kemudian full hingga lengkap 9 orang. Tetapi masih ada 7 ABK lain yang itu masih kemudian dalam pencarian oleh tim SAR seperti itu. Nah, kemudian setelah diselamatkan, para ABK itu dibawa ke Pelabuhan Tegal dan tiba di Pelabuhan Tegal pada Sabtu 13 Juli 2024 dini hari. Nah, saat mereka tiba, mereka disambut isak tangis. Dari 9 ABK itu, 2 diantaranya mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik, kemudian mendapatkan perawatan dan sebagainya di Pelabuhan Pelindo Tegal, dan kemudian mereka dijemput oleh keluarga dan kembali ke asalnya masing-masing. Nah, sementara korban yang hilang masih dalam upaya pencarian tim SAR. Begitu, Justina. Terima kasih. Baik, rekan Fajar Parudin, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama nakoda kapal penyelamat Suhadi dan nelayan selamat Nur Nawawi. Sudah tahu jalan mau pulang, terus di kejauhan lihat ABK ini yang terapung sih pakai jigen, sampai tangan pakai kaos ini. Aku kan lihat orang ABK, aku kan lihat semua, jadi aku datang. Ada berapa orang? Pertama 4 orang. Iya, dari laut masuk ke dek yang bocor. Berarti gelombangnya tinggi? Iya, gelombangnya main tinggi. Kapalnya posisinya terbalik atau? Kapalnya enggak terbalik, yang tenggelam belakang. Berarti penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya ya itu airnya nggak tahu full, itu airnya masuk. Mahasiswi salah satu kampus di Jambi berinisial SAS yang berusia 21 tahun warga kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat mengakhiri hidup dengan cara melompat dari lantai 12 Gedung Mahligai Bank Jambi pada Senin 15 Juli 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat malam hari. Kapolsek Telanaipura AKP Harefa mengatakan korban datang sendiri menggunakan sepeda motor dan kemudian naik ke lantai 12 Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, tepatnya di Cafe Rindu Senja. Lalu kemudian korban duduk seorang diri. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Rifani Halim, wartawan Tribun Jambi. Rekan Rifani, silakan laporan selengkapnya dari Anda terkait peristiwa ini. Ya, rekan Yusta, dapat kita sampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada Minggu sekira jam 10 malam. Saat itu mahasiswa yang belakangan diketahui merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi ini datang seorang diri menggunakan sepeda motor untuk duduk
di kafe yang berada di gedung lantai 12 Mahligai Bank Jambi ini. Nah, dari keterangan Kapolsek juga wanita ini saat itu duduk sendirian di bagian luar kafe dan tanpa diketahui oleh pekerja atau staf dari kafe tersebut, wanita ini terjun hanya meninggalkan sendal yang berada di lantai 12 tersebut. Menurut keterangan dari Kapolsek Tlanai juga mengatakan bahwa saat itu pihaknya hanya mendapatkan kabar setelah peristiwa itu terjadi. Ternyata saat diketahui, karyawan kafe ini tidak mengetahui bahwa wanita tersebut telah loncat. Namun diketahui dari pihak security yang mendengar suara yang cukup lain saat peristiwa tersebut. Nah, kemudian juga security ini langsung melaporkan dan pihak kepolisian tiba dan langsung mengevakuasi. Setelah dievakuasi, pihak kepolisian juga melakukan penyidikan dan ditemukan bahwa browsing laptop maupun handphone dari wanita tersebut seringkali mencari cara untuk bunuh diri. Dan dia juga mencari di mana gedung-gedung tinggi yang berada di kota Jambi. Nah, menurut penelusuran kepolisian juga bahwa wanita ini setelah dimintai keterangan dari pihak keluarga bahwa wanita ini ada permasalahan pribadi hingga mengalami stres dan depresi hingga nekat mengakhiri hidupnya. Nah, akibat kejadian itu, pihak keluarga tidak mau untuk mengotopsi jasad dari wanita berusia 21 tahun itu dan pihak keluarga langsung membawa ke rumah duka yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Lubuk Linggau. Nah, akibat peristiwa itu juga kafe senja yang berada di gedung Mahligai Bank Jambi ini ditutup sementara untuk dilakukan penyelidikan sampai diperbolehkan oleh pihak kepolisian dan disampaikan juga oleh Raden Azwan selaku pengelola gedung bahwa pihaknya mendukung penyelidikan dari pihak kepolisian Polsek Tlanepura dan kepolisian juga telah mengambil CCTV dan barang bukti lainnya untuk dilakukan penyelidikan. Demikian rekan Yusnita. Terima kasih rekan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kapolsek Tlanai-Pura AKP Harifa. Tadi malam ada peristiwa seorang perempuan berinisial SHS telah ditemukan meninggal dunia diakibatkan jatuh ataupun menjatuhkan diri dari lantai 12 gedung Mahligai Bank 9 Jambi, yang mana lantai tersebut juga digunakan untuk bisnis, ya, untuk kafe. Nah, setelah kita melakukan olah TKP dan menyatakan hasil olah TKP dan terkait daripada saksi yang ada di tempat kejadian bahwa yang bersangkutan ini bunuh diri. Kita melakukan browsing HP. Setelah menghilang tenggelam sekitar 34 jam di Sungai Lematang, akhirnya Doni Hernando yang berusia 32 tahun warga Dusun 3 Desa Pinang Belarik, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim, ditemukan mengambang dalam kondisi telah meninggal dunia pada Selasa 9 Juli 2024 sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan bahwa penemuan tersebut ditemukan secara tidak sengaja terlihat oleh para pekerja bangunan yang sedang bekerja di dekat Jembatan Hujan Mas, Kecamatan Hujan Mas, Muara Enim. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Ardani, wartawan Sriwijaya Pos. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Ardani. Baik, rekan Yusina, bahwa benar telah menghilang sekitar 30 jam di Sungai Lematang. Akhirnya Doni Hernando, 32 tahun, warga Desa Pinang Belarik, Kecamatan Hujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berhasil ditemukan mengambang dengan kondisi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 bulan 7 2024 pukul 16.30. Dari informasi di lapangan bahwa
hilangnya korban Doni Hernando berawal dari korban pamitan pada keluarganya hendak mancing, tapi setelah beberapa jam ditunggu oleh keluarga menemukan korban tidak ada di tempat dan hanya menemukan pakaian dan rokok serta di perahu yang terletak di perahu di sungai. Kemudian warga pun menunggu di rumah, namun setelah beberapa jam ditunggu, namun korban tidak kunjung pulang ke rumah. Akhirnya warga pun mengadu kepada perangkat desa dan pihak terkait mulai melakukan pencarian di sana Sungai Lemata. Setelah dicari terus selama 2 hari, akhirnya korban ditemukan sekitar berapa 10 kilo dari lokasi kejadian, ditemukan secara tidak saja oleh pekerja bangunan yang melihat ke arah sungai. Setelah itu langsung dilakukan evakuasi dan evakuasi pun langsung dihentikan karena korban sudah ditemukan. Begitu saudara Isna saya laporkan. Terima kasih rekan Ardani wartawan Sriwijaya Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Kalaksa BPBD Muara Enim, Haji Abdul Rozik Putra. Alhamdulillah pada hari ini kami menerima informasi dari tim gabungan rescue gabungan Kabupaten Muara Enim. Pada hari kedua ini pada pukul 16.50 WIB, korban hanyut atau tenggelam di Sungai Lumatang atas nama Doni Hernando, umur 32 tahun, warga desa Pinamlari, sudah diketemukan oleh masyarakat dan tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Korban saat ini sudah dibawa ke rumah duka dan menurut informasi dari pihak keluarga akan dimakamkan atau dikebumikan pada hari ini juga. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam proses pencarian dan pertolongan ini, kepada masyarakat dan juga termasuk tim rescue gabungan Kabupaten Muara Enim. Kronologi dugaan penembakan warga Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara oleh oknum aparat di PT Agri Ginal dialami oleh Limsat Susanto alias Muhar yang berusia 35 tahun dan Zulkarnain alias Bemo yang berusia 25 tahun. Muhar diketahui merupakan warga desa Talang Arah, sedangkan Bemo merupakan warga desa Pasar Soplat, Kecamatan Putri Hijau. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 12 Juli 2024 lalu, bermula terjadi ribut mulut antara korban dan juga petugas pengamanan. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Betami Sutra, wartawan Tribun Bengkulu. Rekan Betami Sutra, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih, Stina. Baik, Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan kronologi dugaan penembakan warga Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, oleh oknum aparat di PT Agri Ginal yang terjadi beberapa waktu lalu, atau tepatnya kurang lebih sekitar pada Jumat lalu, sekitar tanggal 12 Juli 2024. Untuk korban sendiri ada 2 orang, yaitu Limsat Susanto alias Muar yang berusia kurang lebih sekitar 35 tahun, dan juga Zulkarnain alias Bemo yang berusia kurang lebih sekitar 25 tahun. Di mana untuk Muar sendiri diketahui merupakan warga desa Talang Arah, sedangkan Bemo merupakan warga desa Pasar Soplat, Kecamatan Putri Hijau. Jadi untuk kejadian sendiri bermula saat ada ribut mulut antara korban dan juga petugas pengamanan di PT Agri Ginal, yaitu terdapat 8 orang security dan juga 1 orang aparat kepolisian dari Satuan Brimob Polda Bengkulu. Saat keributan dimulai itu karena adanya masyarakat yang merasa dicurangi. Jadi ini ada pengakuan dari korban yang saya sampaikan, yaitu pengakuan dari Muar. Dari Muar sendiri itu mengakui bahwa kejadian bermula saat adanya keributan antara mereka yang merasa dicurangi oleh pihak perusahaan, yaitu PT Agri Ginal. Sebenarnya menurut warga sendiri, untuk pihak perusahaan itu tidak boleh melakukan aktivitas di daerah aliran sungai ataupun daerah das. Pasalnya belum ada kesepakatan antara warga dan juga pihak perusahaan yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara warga dan juga pihak perusahaan bahwa untuk aliran daerah aliran sungai ini sendiri itu memang tidak boleh dilakukan penggarapan, itu. Namun warga masih menemukan adanya pihak perusahaan yang masih melakukan pemanenan dan juga pembersihan di lokasi yang sudah disepakati tersebut. Namun karena pihak perusahaan melanggar perjanjian tersebut, akhirnya warga juga memilih untuk tetap menggarap lahan tersebut yang sekarang memang statusnya belum ada kejelasan. Namun saat mereka menggarap lahan tersebut, mereka malah disergap oleh security dan juga aparat keamanan
dari pihak kepolisian Brimopolda Bengkulu. Dan terjadilah cekcok antara warga dan juga security, dan kemarin juga sempat beredar video terkait dengan kejadian cekcok antara kedua belah pihak ini. Dan setelah cekcok tersebut terjadilah salah paham antara warga dan pihak kepolisian sehingga terjadilah insiden penembakan yang mengakibatkan 2 orang warga mengalami luka tembak dan 1 orang terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu karena harus mendapatkan perawatan intensif ataupun tindakan operasi, yaitu atas nama Muhar, karena dirinya mendapatkan luka tembak pada bagian pangkal paha. Sedangkan untuk Bemo sendiri itu mengalami luka tembak juga, namun pada bagian tangan. Namun untuk penanganan sendiri tidak sampai dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu. Dan atas kejadian ini itu Eko Septo yang merupakan masyarakat hukum korban Muhar itu menyatakan bahwa atas kasus ini pihaknya masih belum mau bertindak terlalu panjang, namun mereka mendorong pada pihak kepolisian khususnya pada Propam Polda Bengkulu untuk menindak oknum aparat kepolisian yang sebelumnya melakukan penembakan terhadap 2 orang warga ini, Mas. Dan dalam kasus ini kami sendiri masih mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Polda Bengkulu terkait dengan apa tindakan yang akan dilakukan oleh Polda Bengkulu atas kejadian penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob Polda Bengkulu ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Justin. Terima kasih rekan Betami Sutra, wartawan Tribun Bengkulu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami pemirsa bersama Eko Septo, kuasa hukum korban dan Muhar korban. Ya, pertama menyikapi terkait soal tragedi ya, peristiwa hukum yang terjadi di tanggal 8 kemarin hari Jumat, tepatnya di TPRD Sinang, Desa Sebelah, Kecamatan Putri Jabung Utara. Nah, pertama dalam hal ini kita lebih fokus kepada penanganan korban ya. Itu hari itu bisa cuma bisa ada ya atur di mana atur dulu nanti paham itu ya 5 orang mana itu? Ya, Kita sama ribut sama berapa orang mana itu, Bang? ributnya banyak, anggota satpamnya banyak. Berapa kemana? Ya udah habis dari bank 8 terus 10 orang, atas 10 orang. Satpam semua sama polisi, atas orang res ini juga. Kita mau pilih mana? Satpam sama Brimobnya, Brimob 1 orang. Brimob sama 1 orang. Yang kita Seorang pemuda terlindas truk low bed trailer atau pengangkut alat berat konstruksi di halaman parkir rest area Jalan Tol Trans Sumatera JTTS. Korban bernama Alfian, berusia 21 tahun. Saat kejadian diketahui sedang beristirahat di rest area KM 116A Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah pada Minggu 14 Juli 2024. Selengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan Fajar Iwani, wartawan Tribun Lampung pemirsa. Rekan Fajar, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik Justina, benar sekali pada hari Minggu 14 Juli 2024 lalu terjadi insiden tabrakan di rest area kilometer 116A, tepatnya di Kampung Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, saat itu ada sebuah bus yang membawa rombongan wisatawan yang usai berlibur di Pantai Pahawang yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran. Rombongan bus tersebut beristirahat di rest area untuk melaksanakan ishoma atau istirahat sholat makan. Nah, pada saat itu terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan sebuah truk low bed trailer merek Hino dengan plat A9323TY yang melindas seorang penumpang pariwisata bernama Alfani berusia 21 tahun. Hal itu pun dibenarkan Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyudi Kristanto, yang mengatakan pada saat kejadian truk low bed trailer atau truk tersebut hendak parkir di rest area tersebut. Dan pada saat yang bersamaan di belakang mobil ada Alfani yang hendak menyeberang atau sedang berada di U-turn area parkir tersebut. Dan Wahyu menduga pada saat sebelum terjadinya tabrakan, korban sedang mengoperasikan handphone sehingga Alfani tidak awas dengan kondisi sekitar. Alhasil
Alfani pun terlindas roda bagian belakang truk trailer tersebut sehingga membuatnya meninggal dunia atau tewas di TKP. Wahyu pun mengatakan usai kejadian atau kecelakaan tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Pada keesokan harinya atau hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, korban telah dijemput oleh keluarganya. Dan korban ini atau Alfani adalah salah satu penumpang bus pariwisata yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan saat ini pengemudi beserta truk trailer tersebut diamankan di Polres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan Satlantas Polres Lampung Tengah akan melaksanakan gelar perkara untuk mendalami kasus kecelakaan yang berlokasi di rest area wilayah Lampung Tengah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Justina. Terima kasih rekan Fajar Ihwani, wartawan Tribun Lampung, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kasat Lantas Polres Lampung Tengah, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto. Kendaraan trailer pengangkut alat berat yang hendak diparkirkan di tempat parkir, pada saat sopir mau merapikan kendaraan, dimundurkan, ternyata di belakang kendaraan tersebut ada pejalan kaki yang melintas, dan akhirnya terjadilah laka lantas. Si pejalan kaki tersebut terlindas kendaraan truk Hino tronton tersebut. Ban ataupun bagian kendaraan tersebut. Korban tersebut adalah penumpang dari salah satu bus pariwisata yang habis melaksanakan kegiatan pariwisata di Pantai Pahawang dan hendak kembali ke Palembang, yang mana di kilometer 116 itu istirahat. Seorang remaja berinisial AR berusia 14 tahun asal Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, harus berurusan dengan pihak kepolisian Polresta Pangkal Pinang pada Kamis 11 Juli 2024, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat malam hari. Ia diringkus polisi karena telah menganiaya Usman yang berusia 70 tahun, yang merupakan kakek korban sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 19 Juli 2024 sekira pukul 1 dini hari di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Adi Saputra, wartawan Bangka Pos, yang telah terhubung bersama kita. Rekan Adi, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, selamat siang rekan Justina, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait pengungkapan kasus oleh Satreskrim Polresta Pangkal Pinang, yang mana kasus ini berawal dari adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh cucu dari korban, di mana seorang remaja yang bernama berinisial AR usia 14 tahun, warga Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, diamankan pihak kepolisian Polresta Pangkal Pinang pada hari Kamis 11 Juli tahun 2024 sekitar pukul 19.00, di mana pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban yang tak lain merupakan kakek dari pelaku ini sendiri. Kejadian itu sendiri terjadi pada hari Rabu 19 Juni tahun 2024 sekitar pukul 1.00 di daerah kecamatan di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, di mana korban yang bernama Usman usia 70 tahun ini berawal dari pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban, di mana korban menasihati atau memarahi pelaku ini karena sering pulang malam, dan waktu hari itu pelaku meminjam kendaraan roda 2 milik korban. Namun korban merasa kesal karena korban ini memarahi pelaku ini sendiri. Akibat kejadian tersebut, pelaku dilaporkan oleh pihak korban kepada pihak Polresta Pangkal Pinang, di mana korban mengalami luka di bagian mata kanan, ya, sebelah kanan, akibat dilakukan pemukulan oleh pelaku ini sendiri. Saat ini pelaku sendiri sudah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk motif sendiri, pelaku ini merasa kesal, ya, karena dimarahi oleh korban karena pelaku
meminjam sepeda motor dan sering pulang malam dan ditegur oleh korban ini sendiri. Akibat kejadian ini, pelaku saat ini sudah mendekam di sel tahanan Polresta Pangkal Pinang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin seperti itu laporan saya dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, rekan Justina. Terima kasih rekan Adi Saputra, wartawan Bangka Pos, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya pemirsa. Diperkirakan 100 hektar kawasan perbukitan di Samosir terbakar. Dengan demikian pihak Dishub Provinsi dan KPH 13 Dolok Sanggul akan berkoordinasi dengan Polres Samosir untuk mengungkap penyebab karhutla tersebut. UPT KPH 13 Dolok Sanggul Toga Sinurat menjelaskan ada 2 kecamatan yang terdampak karhutla, yakni Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, dan Harian. Hingga saat ini pihaknya masih siaga pada sejumlah titik yang berdekatan dengan kawasan pemukiman warga. Untuk informasi selengkapnya terkait bencana ini, kita telah terhubung bersama rekan Maurits, wartawan Tribun Medan yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan Maurits. Terima kasih rekan Justina. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 hari terakhir ini ada terjadi kebakaran di kawasan Samosir, yakni perbukitan yang di kawasan 2 kecamatan, yakni Cianjur, Mula-Mula, dan Harian. Kebakaran hutan ini juga terdampak pada 3 desa, dan saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Setidaknya hingga siang ini mereka masih melakukan patroli untuk mengecek tunggul kayu yang masih menyisakan bara api, yang bisa diperkirakan berpeluang membuat lahan tersebut terbakar kembali karena angin kencang juga. Di sisi lain, mereka mengalami kesulitan karena kawasan tersebut dikenal dengan kawasan perbukitan yang terjal dan curam dan susah untuk dilalui oleh kendaraan, sehingga mereka menggunakan alat seadanya atau secara manual. Informasi terakhir dari Dinas Kehutanan Provinsi, mereka masih siaga hingga esok hari dan memastikan bahwa api sudah bisa dikendalikan. Demikian rekan Justina. Terima kasih rekan Maurits, wartawan Tribun Medan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Warga Dumai dibuat resah dengan aksi kenakalan sekelompok remaja dengan melakukan aksi prank pocong, tepatnya di Simpang 4 Bumi Ayu, Kota Dumai. Bahkan aksi sekelompok remaja yang melakukan aksi prank pocong di Simpang Bumi Ayu tersebut berhasil divideokan oleh warga Kota Dumai dan dibagikan di akun media sosial Nadia Ulfa. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Doni Kusuma Putra, wartawan Tribun Pekanbaru untuk Anda. Rekan Doni, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Oke, terima kasih rekan Justina. Perlu saya sampaikan memang kejadian yang dilakukan oleh sekumpulan remaja yang sempat terekam oleh warga Dumai, yakni terkait dengan prank pocong tebang yang sempat menggegerkan masyarakat Kota Dumai, bahkan sempat membuat masyarakat Kota Dumai atau khususnya pengendara yang melintas di Simpang 4 Bumi Ayu ini larut malam menjadi was-was karena memang kondisi di sekitar kawasan tersebut banyak pepohonan besar, juga jarang ditemui rumah karena memang kondisi di pinggir jalan ini masih menjadi tanah milik Pertamina, sehingga pagar yang membatasi tanah tersebut banyak pepohonan. Nah, dengan memanfaatkan pohon yang rimbun dan juga kawasan yang minim penerangan, sekelompok remaja itu melakukan prank dari pocong terbang. Saat dilakukan video oleh masyarakat, pocong terbang tersebut juga sempat terekam dan remaja tersebut juga sempat berlarian karena ketahuan melakukan prank